Cerita ini dimulai dengan seorang cowok bernama Theo yang lagi lari terbirit-birit sambil manggul peti mati Anek. Dia dikejar-kejar sama sekumpulan monster buas yang disebut peri. Theo sih berhasil kabur dari sebagian besar peri itu, tapi gara-gara beban bawaannya berat banget, dia akhirnya kelelahan dan kena serangan fatal dari belakang. Setelah terpental jauh, Theo buru-buru ngumpet di bawah batang kayu dan teriak putus asa ke temannya. Silo buat ngelakuin sesuatu ke peri yang nyerang dia. Pas banget di momen itu, Silo terjun bebas dari jarak bermil-mil jauhnya. Udah kayak Superman aja langsung ngegeprek itu peri, terus nyeret Theo keluar buat ngobatin luka-lukanya. Theo meronta-ronta kesakitan dan saking nggak kuatnya. Dia beneran mohon ke Silo buat habisin nyawanya aja sekarang karena rasa sakitnya udah nggak ketahan. Ternyata, ada cara buat dia dibangkitkan lagi nanti, tapi Silo nolak mentah-mentah karena dia malas banget kalau harus gotong mayat Theo sepanjang jalan pulang. Theo ngotot kalau mereka nggak butuh mayat utuhnya dan pihak gereja secara harfiah bisa ngelakuin ritual kebangkitan selama ada sisa tubuh siapapun yang tersedia. Silo udah muak sama omong kosong Theo, jadi dia langsung nonjok muka Theo biar diam, sambil ngingetin kalau ritual kebangkitan yang dipakai ke para pahlawan itu adalah prosedur terlarang yang maksa jiwa orang mati ditarik paksa dari neraka. Ini nunjukin kalau Theo dan Silo adalah pahlawan di dunia ini. Menurut Silo, ada banyak efek sampingnya, kayak kehilangan jati diri dan ingatan. Tapi harusnya Theo udah sadar sama konsekuensi ini. Silo nanya apa Theo udah lupa gara-gara efek samping keseringan dibangkitkan. Theo akhirnya sadar setelah ingat lagi betapa mengerikannya efek samping itu. Jadi dia nyerah sama ide bunuh diri dan berhenti gerak. Igzolo lanjut bilang kalaupun dia bawa mayat buat Theo, pihak gereja udah nggak niat lagi buat bangkitin dia dari kematian. Jadi meskipun ketakutan bakal ngerasain sakit yang kayak neraka, Theo nyabut tongkat yang nansep di perutnya sementara Shilo menasin pisau, siap-siap buat nutup luka menganggasi Theo. Habis nambal luka Theo, mereka berdua duduk dekat api unggun dan Shilo mulai ngomelin Theo pas ngeliat ada botol anggur di badannya, nyuruh dia buat benerin kebiasaan nyolongnya yang bodoh itu. Ternyata, Shilo nugasin Theo buat mata-matain keberadaan para peri, tapi pas Theo lihat tim transportasi Ksatria Suci di hutan, dia nggak tahan godaan dan malah nyolong barang mereka yang bikin keributan. Parahnya lagi, segerombolan besar peri jadi mulai nyerang para ksatria suci itu. Di tengah kekacauan itu, Theo entah gimana caranya berhasil kabur dan nyasar ke sini. Theo heran kenapa ada begitu banyak peri yang muncul. Dan Silo jawab kalau kira-kira ada 5.000 peri yang dikirim sama fenomena Raja Iblis buat ngehadang para ksatria suci biar nggak bisa mundur. Kalau fenomena Raja Iblis ini nggak dihentikan, bukan cuma ksatria suci yang bakal mati, tapi hutannya sendiri juga bakal terkorupsi. Silo tahu ini misi bunuh diri, tapi dia tetap mikir mereka harus bantu Ksatria Suci buat kabur, karena kalau enggak, pihak gereja bakal menghukum mati mereka. Biarpun kematian kedengerannya nggak masalah gara-gara ada ritual kebangkitan, Silo nggak mau kehilangan semua ingatannya. Pada suatu hari, dia akhirnya nerima kenyataan kalau sebagai pahlawan, nggak ada satupun dari mereka yang punya pilihan selain nurutin perintah. Ya pokoknya, Silo bangkit buat mulai kerja pas dia sadar ada peti mati di kejauhan. Awalnya dia nggak ngeh itu apaan, tapi setelah nyingkap segel lambangnya, dia sadar kalau Theo nyolong peti mati ini dari Ksatria Suci. Habis ngasih Theo omelan ronde kedua, Silo bingung harus diapain ini peti mati. Dia curiga di dalamnya ada mayat bangsawan atau petinggi Ksatria Suci, tapi pas dia buka petinya, terungkaplah kalau isinya adalah tubuh seorang dewi. Dewi di dunia ini tuh sebutan buat senjata biologis yang diciptakan buat ngelawan Raja Iblis. Ixlo nggak tahu apa rencana gereja, tapi dia nggak mau terlibat. Jadi dia mutusin buat ninggalin tubuh ini. Tiba-tiba mereka dengar suara trompet sinyal darurat dari unit pengintai di kejauhan. Dan Theo dengan penglihatan supernya ngeliat unit pengintai itu lagi dikepung sama para peri. Theo yakin gak ada yang bisa mereka lakuin buat nolong para ksatria. Tapi Chilo mikir beda. Dia ngingetin Theo kalau misi mereka adalah bantu lebih dari setengah jumlah ksatria suci buat kabur dari medan perang. Jadi mereka harus selamatin orang sebanyak mungkin buat naikin tingkat keberhasilan misi. Dengan tujuan itu, Silo siap-siap terjun ke pertempuran pas dia dengar gumaman halus dari belakang. Ternyata gadis Dewi itu udah bangun. Setelah nguping sedikit omongan Silo, dia berasumsi kalau Silo adalah ksatria pelindungnya, jadi dia nawarin bantuan buat nyelesain misinya, tapi sebagai gantinya dia minta Silo buat muji-muji dia dan elus-elus kepalanya kalau misi udah kelar. Hizlo entah kenapa kesel banget sama si gadis Dewi ini, dan ngeliat dari penampilannya, dia curiga cewek ini adalah Dewi ke-13 yang belum aktif. Teorita. Teorita ngangguk dan dengan bangga ngenalin dirinya sebagai pelindung yang tugasnya bawa keajaiban. Dia nawarin buat ngabulin semua keajaiban yang diingin hati Xylo,
Tapi tingkahnya yang sok Dewi itu malah bikin Silo makin jijik. Dia nggak mau bantuan Dewi, jadi dia minta Theo buat jagain Teorita dan dia lompat sendirian ke medan tempur. Biarpun sikap Silo judes banget, Teorita tetap ngikutin dia karena udah mantap mau bantu dia capai tujuannya. Silo tetap nolak bantuannya dan nyerang peri-peri di dekat situ sendirian pakai kekuatan suci panas dan cahaya. Theo ikutan turun buat bantu dan ngehabisin satu peri pakai tongkat petir. Sang Dewi nyemperin Theo mau bantuin, tapi Theo dengan enggan minta. Dia buat diem aja di belakang dan istirahat. Pas makin banyak peri yang mendekat, Silo yang jadi satu-satunya penyerang utama mulai kalah jumlah. Tapi dia tetap nekat maju, sementara Teorita yang udah ngelabelin Silo sebagai ksatrianya, ngintilin dia terus kayak anak ayam hilang. Akhirnya, mereka berhasil ngatasin semua peri dan nyelamatin 7 orang ksatria suci. Tapi para ksatria suci itu malah nggak tahu terima kasih. Setelah ngenalin Silo sebagai pahlawan hukuman, mereka bilang kalau diselamatin sama orang kayak Silo itu ngerusak kehormatan mereka. Mereka juga nuntut penjelasan kenapa Teorita ada bareng Silo, padahal harusnya dia dibawa sama tim transportasi. Pas suasananya makin tegang, sebuah suara bergema di dalam kepala Silo dan Theo. Yang ngomong itu Bennett, sesama pahlawan, yang pakai segel komunikasi buat ngobrol jarak jauh sama 2 pahlawan ini. Bennett ngaku lagi dalam masalah besar dan ngelaporin kalau pasukan utama Ksatria Suci malah lagi gerak maju menuju pasukan fenomena Raja Iblis. Ixlo nggak paham karena setahu dia, Ksatria Suci harusnya mundur setelah misi mereka selesai. Baru sekarang dia sadar kalau gereja udah ngebohongin para pahlawan dan menurut salah satu ksatria di situ, ini adalah keputusan Komandan Kivia buat nyerang fenomena Raja Iblis. Ini cuma bikin situasi makin runyam buat para pahlawan. Karena kalau 50% Satria Suci mati, misi mereka bakal dianggap gagal dan mereka bakal dihukum bakar di tiang pasca kebangkitan nanti. Silo nanya ke Bennett di mana titik hadangnya, dan setelah tahu kalau Ksatria Suci berencana ngehadang Raja Iblis di titik penyeberangan kedua, sepanjang sungai Persel, Silo mutusin buat langsung ke sana. Tapi pertama-tama dia merintahin kelompok Ksatria yang dia selamatin tadi buat mundur, bilang kalau kondisi mereka nggak memungkinkan buat tarung. Tapi para ksatria itu udah bulat tekadnya buat nyerahin nyawa demi komandan mereka. Ixwalo sekali lagi merintahin para ksatria buat balik ke selatan. Janjin kalau mereka nggak bakal diserang peri lain, karena dia udah beresin semua musuh di area itu. Tim pengawas unit pahlawan Silo ada di ujung selatan hutan dan malah ngehajar Bennett sebagai ganti Silo. Terus Silo janji ke mereka kalau dia bakal ngelindungin proses mundur mereka. Mereka setuju, karena mereka nggak gila-gila amat mau mati sia-sia. Silo bilang dia sebenarnya seneng banget kalau lihat semua ksatria suci mati, tapi kalau itu kejadian, timnya dia juga bakal tamat riwayatnya. Jadi dia mulai gerak bareng Theo dan Dewi yang nyebelin Teorita. Sementara itu, di sungai Percel, ksatria suci udah diriin kemah buat malam itu dan baru mau istirahat pas tiba-tiba salah satu pengintai sadar kalau gelombang peri lagi menuju ke arah mereka. Gerak cepat, unit pemanah nyiapin tongkat petir mereka sementara ksatria lain masuk formasi. Komandan Kivia bikin kemunculan Mega naik kuda dan merintahin semua orang buat mancing peri sedekat mungkin. Sebelum mereka mulai penyergapan begitu peri-peri itu cukup dekat, Kivia merintahin unit pemanangnya buat nembakin senjata mereka. Dan sesuai perintah, unit pemanang ledakin para peri pakai serangan petir. Biarpun gelombang pertama udah bersih, perjuangan baru aja dimulai. Karena sekarang ada troll yang datang, sebagai langkah balasan, Kivia merintahin pasukannya buat nyiapin staf petir raksasa. Serangan pertama dari staf petir raksasa langsung manggang troll jadi stigma tank seketika, jadi Kivia yakin pasukannya bakal bisa ngalahin sisanya dengan gampang. Theo dan Silo yang lagi nonton dari pinggiran di kejauhan lumayan terkesan, tapi Ixulo nggak yakin pasukan Kivia punya cukup amunisi buat ngedepin seluruh pasukan Raja Iblis. Theo, di sisi lain, nyadar ada sesuatu yang agak aneh. Dia nggak ngenalin satupun ksatria yang ditempatkan bareng Komandan Kivia dan ngaku nggak pernah lihat lambang mereka juga. Karena para ksatria ini secara teknis nggak masuk dalam daftar ksatria yang wajib hidup. Theo nyaranin biar mereka nggak usah ikut campur. Tapi Teorita nggak setuju. Dia bilang mereka harus banget bantu para ksatria dan berbagi kejayaan kemenangan bareng mereka. Dengar omongan dia malah bikin Theo makin sedih. Karena dia nyebut kalau nggak ada seorang pun di dunia ini yang sudi berbagi kejayaan kemenangan sama orang-orang kayak mereka. Yah, sudahlah. Staf petir raksasa kehabisan amunisi beberapa menit kemudian. Jadi Kivia mutusin pakai pendekatan lain dan merintahin pasukannya buat lawan peri pakai senjata biasa. Sesuai perintah, para pemegang tombak nyerang. Para peri maju tanpa rasa takut. Zilo yang nonton pertempuran pakai teropong bertanya-tanya apa Kivia udah bener-bener gila.
Dia prediksi bakal ada lebih banyak peri yang nyamperin pasukan Kivia dari arah lain dan sebentar lagi pasukannya bakal terkepung dari segala arah. Satu-satunya alasan kenapa dia yakin peri bakal ambil keputusan taktis gitu adalah karena fenomena Raja Iblis yang ngendalin mereka dikenal cerdas banget. Jadi Ixlo tahu dia perlu nemuin Kivia dan bahas strategi balasan sama dia. Dia mutusin buat langsung ke sana, tapi pas dia mau loncat turun, dia sadar kalau Theo udah ngilang entah kemana. Setelah celinggukan, dia nemu secari kertas yang ditinggalin Theo, di mana Theo bilang kalau dia mau pergi nyolong semua barang berharga yang bisa dia temuin dari Ksatria Suci. Shiloh bener-bener speechless dan mutusin buat ngabisin nyawa si maling menyedihkan itu pas ketemu nanti. Tapi buat sekarang dia cuma punya Teorita sebagai sekutu. Ini bikin Teorita girang karena dia yakin Ksatrianya akhirnya bakal ngandelin dia dalam pertempuran. Ixulo baru mau ngasih tahu Teorita kenapa dia benci kekuatan para dewi, tapi dia dipotong sama gelombang kejut yang kelihatan jelas dari medan perang. Sadar kalau waktu mereka makin tipis, Shiloh ngaktifin segel terbangnya dan mulai meluncur ke arah medan tempur. Pas dia sadar ada gelombang monster lain yang nyamperin medan perang dari kiri, dia cuekin monster-monster itu dan terjun langsung ke medan laga, ngebantai puluhan monster dalam satu serangan. Tiba-tiba, ratusan makhluk mirip ular mulai ngehujani pasukan Kivia, ngebunuh mereka cuma dengan sentuhan. Ixulo ngamuk setelah ngelihat para ksatria mati di depan matanya dan dalam hitungan detik ngalahin gelombang peri sendirian. Komandan Kivia nyamperin dia, nuntut mau tahu siapa dia sebenarnya, tapi sebelum dia sempet ngenalin diri, Teorita dateng ke situ yang bikin perhatian Kivia teralihkan karena dia ngenalin sang dewi ke-13. Dia nanya ke sang dewi ngapain dia di sini, padahal harusnya dia bareng tim transportasi. Shiloh bilang ke Kivia buat ngaku usah khawatir, janji kalau dia belum bikin kontrak apapun sama sang dewi. Sepertinya kontrak itu maksudnya Dewi milih seseorang jadi ksatrianya dan bertindak sebagai pendamping seumur hidup. Pokoknya, Kivia nuntut Shiloh jelasin siapa dia, tapi Shiloh bilang mereka nggak punya waktu buat drama begini, karena fenomena Raja Iblis itu sendiri lagi jalan ke sini mengkorupsi semua yang dilewatinya. Pas mereka sadar kalau Raja Iblis lagi OTW, langit jadi gelap dan musim berubah. Shiloh lihat batu yang kayak mau meletus dan insting bertahan hidup Shiloh cuma ngasih tahu satu. Para prajurit harus lari. Kalian harus tahu kalau Komandan Kivia nggak bakal pernah ngizinin prajuritnya mundur dari medan perang. Para prajurit sendiri bertekad kalau monster itu nggak boleh makin dekat ke mereka, jadi mereka nyiapin serangan dan nembak. Sial buat mereka, senjata api mereka cuma bawa masalah karena monster itu balikin anak panah ke arah mereka dalam jumlah banyak. Mereka langsung sadar kalau mereka nggak bisa lawan monster itu dari jarak jauh, jadi mereka mungkin harus mendekat, yang sebenarnya bakal jauh lebih berisiko. Zulo nanya ke Kivia apa dia punya katapel. Bisa ditebak kalau di pikirannya dia berasumsi kalau nyerang pakai katapel, dia bakal bisa nembak dari jauh. Tapi Kivia bilang katapelnya ada di pasukan pertama, jadi mereka cuma bisa manfaatin apa yang ada. Dia balik badan buat komandoin timnya, tapi Shiloh manggil dia lagi dan bikin dia kelihatan bodoh. Gimana caranya dia niat nyerang pakai gituan, padahal tahu monsternya bakal ngebalikin serangannya dan mereka semua bakal mati? Shiloh teriak kalau tim harus segera mundur, tapi itu malah bikin Kivia marah. Dia berpendapat kalau dialah yang mimpin tim dan dia udah rencanain kalau mereka bakal nyerahin nyawa buat ngelindungin kota. Shiloh ngungkapin ke dia kalau dialah yang dipilih buat dukung mereka dan dialah yang sekarang pegang komando. Kivia tahu kalau Shiloh itu pahlawan dan itu malah bikin bencinya makin parah. Dia ngingetin Shiloh kalau dia bahkan gak bisa mati, jadi ngapain dia peduli soal kematian mereka padahal dia bakal baik-baik aja. Dia makin murka karena Dewi Teorita ada di situ, ngingetin Shiloh kalau satu-satunya misi mereka adalah bawa Teorita ke tempat aman. Habis itu mereka bisa korbanin nyawa mereka. Itu rencananya dan itulah yang bakal dia lakuin. Shiloh nanya Teorita kenapa dia di situ, bilang kalau dia nggak bakal pernah bikin kontrak sama dia dan kalau Teorita mau bikin kontrak, mending sama ksatria lain aja di situ. Teorita manggil Shiloh pakai namanya dan Kivia ngerasa nama itu familiar. Sebelum percakapan makin intens, mereka sadar kalau monster itu makin dekat dan mulai meletus. Mereka siap tarung pas monster di depan mereka ngirim beberapa bom ke arah mereka. Shiloh teriak nyuruh semua orang tiarap. Dia juga ngehindarin peluru-peluru itu. Peluru yang dimaksud jatuh dan nyiptain beberapa monster kecil yang langsung nyerang para prajurit. Sadar betapa parahnya situasi, Shiloh loncat ke hutan. Dia terbang balik ke medan perang dan sukses nansepin pedang ke Raja Iblis. Baru aja dia mau klaim kemenangan, pedangnya patah di punggung Raja Iblis dan dia loncat turun sambil nyatain kalau keberuntungannya udah habis. Monster-monster itu ngerampas senjata para komandan dan ngelemparnya jauh-jauh. Pas mereka ngelakuin itu, Shiloh terluka dan pandangan jadi gelap.
Dia bangun dengar suara Teorita, yang juga sama terlukanya kayak dia. Teorita mohon ke dia buat pakai kekuatannya, ngingetin kalau nggak ada cara lain mereka bisa selamat di tempat itu tanpa kekuatan Dewi. Soelo susah payah berdiri, tetep ngotot kalau dia nggak bakal pakai kekuatan Teorita. Dia lihat ke sisi lain area itu dan ngelihat para prajurit mulai kalah. Dia sadar mereka butuh kekuatan Dewi dan karena dia keukiuh nggak mau pakai, dia butuh orang lain buat makainya. Dia teriak ke Kivia dan mohon biar dia bikin ikatan sama Teorita dan pakai kekuatannya. Tapi Kivia nggak bisa jawab. Dia langsung sadar kalau Kivia udah mati. Masalahnya udah di luar kendali dan dia butuh Teorita. Dengan penuh penyesalan dia berdiri dan pergi buat bikin ikatan sama dia. Dia lepas sarung tangannya dan ambil pedangnya. Teorita nanya apa dia tahu cara bikin ikatan dan Silo bilang iya. Dia nyayat dirinya sendiri dan ngasih darahnya ke Teorita. Teorita nyium darahnya dan Silo masuk ke dalam kondisi trans. Pas dia sadar kembali, ikatan mereka udah terbentuk. Teorita nanya bagian mana dari kekuatannya yang dia butuhin dan Silo bilang dia mau ngasih pelajaran ke monster-monster itu biar lari ketakutan. Dengan mata yang nunjukin bayangan pedang, Teorita gabungin kekuatan sama Xilo dan ngelempar pedang-pedang ke lapangan, ngancurin semua monster. Kesatria lain pada syok, tapi Teorita malah kegirangan sama kekuatannya. Dia minta Xilo elus kepalanya dan muji dia, tapi Xilo tetep kiup bebek, jadi dia jalan pergi bilang kalau mereka masih punya kerjaan. Dia ambil pedangnya dan ngingetin Teorita kalau masih ada beberapa peri yang harus dibunuh. Dia lempar pedangnya ke mereka, tapi dia butuh lebih banyak pedang. Dia teriak minta pedang ke Teorita dan dia ngelempar pedang-pedang ke Silo. Biarpun dia tetap ngotot mau dipuji dan Silo harus ngasih itu. Silo nangkep pedang-pedang dari dia dan ngelemparnya ke peri-peri buat buka jalan. Pas dia jalan lebih jauh, dia lihat Kivia berdiri. Dia sadar kalau Kivia masih hidup, biarpun dia nggak peduli sedikit pun. Dia bilang ke Kivia buat ngalahin sisa-sisa peri dan urusin ksatria yang terluka. Kivia natap dia dengan tatapan aneh. Heran kenapa seorang pahlawan rendahan merintah-merintah dia. Silo bilang ini demi kelangsungan hidup mereka. Dia nyatain kalau dia bakal ngalahin Raja Iblis, dan entah itu pujian atau hukuman yang pantas dia terima pas dia balik hidup-hidup nanti, mereka harus ngasih itu ke dia. Dia gendong Teorita dan mereka berdua jalan menuju Raja Iblis buat ngalahinnya. Pas makin dekat, beberapa peri nyerang mereka. Dia ambil pedangnya dan ngalahin mereka satu persatu. Teorita minta diizinin ikut tarung juga, tapi Silo nolak dan klaim kalau dia punya semua taktik buat menang. Dia terus lawan peri sambil maju, dan sebentar lagi mereka makin dekat sama Raja Iblis. Pemandangan Raja Iblis itu bikin Teorita ngeri, yang ngaku nggak takut, karena ini juga mimpi lamanya buat ngalahin Raja Iblis. Pakai pedangnya buat buka jalan, Silo ngikutin jalur Raja Iblis sampai dia ada di depan mukanya. Teorita nanya apa dia harus nyerang sekarang, tapi Silo bilang nggak. Dia nyerang Raja Iblis lagi, dan Raja Iblis ngelepasin lebih banyak peri. Lama-lama mereka dikepung sama peri. Jadi Teorita nanya ke dia apa dia boleh nyerang kalau diizinin. Dia pakai kekuatannya ke peri-peri itu dan ngehancurin sebagian besar dari mereka. Terus dia lanjut serangan kedua. Bilang ke Silo kalau dia tahu apa yang Silo mau. Karena sebagai Dewi, Teorita nyiptain pedang yang hebat banget buat dia. Pedang yang persis dia pikirin buat ngalahin Raja Iblis. Dengan gabungan kekuatan mereka berdua, Silo loncat ke arah Raja Iblis buat ngalahinnya. Dia sukses nansepin pedang yang bersinar api itu ke Raja Iblis. Terus mereka berdua loncat menjauh. Kalian pasti tahu kalau Raja Iblis nggak bakal nerima kekalahan segampang itu. Silo lihat ke depan dan lihat fenomena Iblis itu meletus lagi. Dan kali ini serangannya ngarah ke Teorita langsung. Isolo teriak manggil namanya dan ngelindungin dia. Dia nerima serangan itu demi Teorita dan jatuh. Mereka ketemu lagi di sisi lain lapangan dan Teorita teriak manggil namanya buat mastiin dia masih hidup dan baik-baik aja. Dia mohon Silo buat bangun, ngingetin kalau dia udah ngorbanin diri demi dia. Tiba-tiba Theo yang tadi ngilang balik lagi dan Silo bangun. Pas dia bangun, dia lihat Theo bawa segel sihir. Semacam bom yang bisa dipakai buat ngehancurin apa aja. Dia berasumsi Theo nyolong itu, kayak biasa, dan nanya Theo habis dari mana. Theo nyangkal nyolong, ngaku kalau dia ada di depan rumah dan segel itu nemuin dia di sana. Bodoh amat lah, nyolong itu hal bagus apalagi di waktu genting gini buat Silo. Dia ambil segelnya dan langsung loncat ke Raja Iblis. Dia tempelin segel itu di monsternya dan loncat pergi. Dia suruh Theo dan Teorita buat loncat bareng dia. Raja Iblis meledak dan peri-peri mulai ngilang. Dia bilang ke Teorita itu karena sumber fenomena. Iblisnya udah mati. Dia udah biasa bunuh Raja Iblis, jadi ini bukan hal baru buat dia. Pas dia pulih, Teorita nyamperin dia, ngingetin kalau dia sukses ngalahin Raja Iblis berkat kekuatannya.
Jadi dia nunggu pujiannya. Dia nundukin kepala, mikir Shiloh bakal nepuk kepalanya. Malah Shiloh cuma bilang, kerja bagus sudah bertahan hidup. Teoritas syok, heran apa bertahan hidup doang pantes, disyukuri buat seorang dewi. Dan Shiloh bilang, iya bertahan hidup dan ngalahin Raja Iblis itu cukup buat dapet apresiasi, entah sebagai pahlawan Ksatria atau dewi. Terlepas dari semua omongannya, Teorita tetap mau pujiannya. Jadi Shiloh nepuk kepalanya buat ngapresiasi dia. Dan pas ngelakuin itu, dia dapat kilas balik ingatan tentang Dewi yang dulu pernah bikin kontrak sama dia. Di momen itu Kivia balik bareng satrianya. Dia sekarang ngenalin sepenuhnya siapa Shiloh dan juga Theo. Dia bakain kejahatan mereka. Yang pertama adalah Theo nyolong Dewi dan juga segel sihir itu. Terus tanpa perintah, Shiloh bikin kontrak sama Dewi Kyurian dan bunuh Raja Iblis cuma demi pujian. Shiloh nggak repot-repot bela diri. Kivia bilang ke Teorita kalau dia harusnya dibawa ke benteng Galtor dan kalau dia itu barang Kyurian. Teorita nggak peduli, dia klaim ini takdir. Dan saat itu satu-satunya ksatria yang dia mau cuma Shiloh dan mereka bisa lepasin dia dalam keadaan syok. Kivia bilang ke Teorita kalau dia nggak tahu kejahatan apa yang udah Shiloh lakuin. Dia ngungkapin kalau Shiloh dihukum karena dia ngebunuh seorang dewi. Dalam kilas balik, Shiloh ditunjukin sebagai terdakwa di kuil atas sebuah kejahatan. Hakim bakain kejahatannya. Waktu itu dia adalah ksatria yang mimpin pasukannya. Mereka klaim kalau dia pergi ngelawan 11 fenomena iblis tanpa otorisasi apapun. Pas mereka tanya apa dia ngelawan Raja Iblis, dia ngaku kalau dia ngelakuinnya. Pas mereka klaim itu tanpa izin dan cuma buat dapet pujian. Dia ngebantah. Dia ngungkapin kalau dia nerima perintah dari ksatria berkuda yang minta dia buat tarung dan klaim kalau bala bantuan bakal datang. Tapi bala bantuan gak pernah datang dan dia harus tarung mati-matian. Hakim ngotot kalau nggak ada catatan perintah resmi yang nyuruh dia tarung. Terus hakim nanya apa dia ngebunuh Dewi itu. Dengan penuh penyesalan dia bilang iya. Mereka udah tarung habis-habisan hari itu dan karena Dewi Sanarva mau nyelamatin rakyatnya dan dapat pujian dia ngabisin semua kekuatannya. Itu hukum alam kalau Dewi kehilangan kekuatannya dia bisa dirasuki sama Raja Iblis. Dan kalau Dewi sampai dirasuki Raja Iblis, itu bakal jadi bencana. Hasilnya, Sanarva minta Shiloh buat bunuh dia dan Shiloh ngelakuin apa yang dia minta. Para hakim nolak buat percaya sama dia. Mereka klaim gak ada laporan kalau Dewi kehilangan kekuatan bisa dirasuki. Mereka klaim dia ngebunuh Dewi dengan sengaja pasnya bela diri. Mereka percaya dia udah menista sang Dewi, jadi mereka mulai ngehajar dia. Dia nengada dan sadar kalau dia udah dijebak dalam pertempuran itu. Dia maju ngelawan iblis dan ternyata semuanya settingan. Dia bersumpah hari itu kalau dia bakal balas dendam saat dia dijatuhi hukuman buat jadi pahlawan. Wah, pantesan dia nggak mau bikin kontrak sama Teorita. Kita lihat aja nanti apa dia bakal bisa nemuin siapa yang ngejebak dia. Ixolo masih mengingat dengan jelas setiap detail perasaannya hari itu dan memperbarui sumpahnya untuk memburu siapapun yang memaksa pasukannya berbaris menuju kematian mereka. Begitu ingatan itu mencapai puncaknya, dia tiba-tiba terbangun sambil terengah-engah mencari udara. Saat Taylor bertanya apakah dia mimpi buruk, sang dewi memberitahunya bahwa seorang pengecut bernama Benno memintanya untuk membangunkannya, dan dia ingin dipuji serta berterima kasih untuk itu. Shiloh bangkit dengan keringat yang masih bercucuran deras, lalu memberitahu Taylor bahwa dia akan sampai di sana dalam 5 menit. Taylor sudah tahu kalau Shiloh sedang berbohong habis-habisan dan bertanya apakah dia bakal tidur lagi begitu Taylor pergi. Shiloh mengiyakan sambil menyeka keringatnya, tapi Taylor terus mendesaknya untuk ikut. Shiloh pun mengalihkan topik dan tiba-tiba bertanya kenapa dia masih ada di sini. Karena seharusnya Taylor sudah mendengar kebenaran tentang mereka sekarang. Taylor menjadi sedikit murung saat dia membenarkan bahwa dia tahu hanya penjahat terburuk yang dihukum menjadi pahlawan. Dan dia juga tahu tentang masa lalu Shiloh. Shiloh memberitahunya bahwa itu sudah cukup alasan bagi Taylor untuk meninggalkannya. Tapi Taylor yakin Shiloh punya alasan nyata. Kenapa dia membunuh dewinya dulu? Shiloh menegaskan bahwa alasannya tidak penting dan tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia telah membunuh seorang dewi. Dia memutuskan untuk kembali tidur dan memberitahu Taylor bahwa kontrak mereka bisa dibatalkan dengan persetujuan bersama, persis seperti perceraian orang tuanya. Taylor langsung menolak saran itu mentah-mentah dan tetap teguh pada pilihannya. Ixolo kesal padanya, tapi kemudian Benno menghubunginya lewat tato, membuatnya makin jengkel. Ixolo mengancam akan menghabisinya kalau dia mengganggu tidurnya lagi, tapi Benno memberitahu bahwa mereka punya misi lain dan kalau mereka tidak siap tepat waktu, para atasan akan membunuh mereka semua lalu mereinkarnasi mereka. Ixolo jengkel dengan perkembangan ini, tapi Taylor justru bersemangat karena ini kesempatan untuk memamerkan kekuatannya lagi.
Dia mulai menarik Shiloh bangun ketika tiba-tiba keributan terjadi di luar. Iksulo menyuruh Teyla untuk tidak terlalu mempedulikannya karena dalangnya hanyalah anggota bodoh dari pasukan pahlawan. Tak lama kemudian kelompok itu berangkat untuk misi mereka dan antusiasme Teyla mulai membuat semua orang kesal karena mereka hanyalah sekumpulan orang dewasa yang membosankan. Di sisi lain, Kivia juga menerima serangkaian perintah baru untuk membersihkan beberapa terowongan. Dia bertanya pada atasannya apakah tempat itu juga telah dikorupsi oleh fenomena Raja Iblis dan dia membenarkannya. Pria itu tiba-tiba mulai menjelaskan sejarah dunia, mengatakan bagaimana Raja Iblis pertama muncul dalam wujud ular 20 tahun yang lalu, dan sejak saat itu fenomena Raja Iblis telah mengambil alih tanah dan air mereka. Dalam 20 tahun terakhir, manusia telah kehilangan sekitar setengah dari wilayah yang bisa dihuni dan mereka harus menghentikan penyebaran fenomena ini lebih jauh. Itulah sebabnya dia sudah mengirim pasukan pahlawan ke terowongan itu dan mendesak Kivia untuk segera bertemu dengan mereka. Pada saat yang sama, pasukan pahlawan sedang istirahat di sore hari. Teyla bertanya di mana pencuri kecil bernama Toto, dan Benno menjawab kalau dia sedang ada di bengkel perbaikan. Seorang pria dengan tegas menyalahkan Shiloh karenanya, mengatakan bahwa dia mungkin memukul bokongnya terlalu keras kali ini. Dia bilang sebagai rakyat setianya mereka harus saling menjaga dengan lebih baik. Dan Shiloh hanya mengangguk sebagai jawaban, memanggil pria itu dengan sebutan yang mulia. Teyla jadi penasaran dengan pria itu sekarang, dan Shiloh memberitahunya bahwa pria besar bernama Norgal itu adalah bos terakhir yang halu, karena dia pikir dia adalah raja dari kerajaan federasi. Dia membantai banyak orang yang dia kira memberontak melawannya, yang dihitung sebagai serangan teroris, dan itulah sebabnya dia dihukum menjadi pahlawan. Teyla takut mendengar bahwa ada teroris bersertifikat di tengah-tengah mereka. Lalu dia menunjuk ke arah pria mirip zombie di sudut yang sedang menatap bulan tanpa pikiran. Shiloh menjawab bahwa dia adalah Tetsuya dan dia sudah berada di kelompok pahlawan lebih lama dari siapapun. Mereka bahkan tidak tahu apa kejahatannya dan dia sudah dibangkitkan berkali-kali sampai kehilangan sebagian besar ingatan dan jati dirinya. Shiloh bilang mereka juga akan berakhir seperti dia kalau tidak hati-hati. Dan dia kesal karena ini adalah realitas tak terelakkan bagi mereka. Segera setelah itu, pasukan pahlawan mencapai kota dekat terowongan dan penduduk di sana tidak senang melihat mereka. Mereka duduk di sudut yang sepi dan Benno memberitahu Teyla bahwa orang-orang di sini terlihat sangat tegang karena fenomena Raja Iblis hampir menelan kota mereka. Dia melihat seorang wanita berbicara dengan Ksatria Suci dan Benno berkata bahwa biasanya semua orang harusnya sudah dievakuasi dari tempat ini sekarang. Jadi mencurigakan sekali masih banyak orang di sini. Di sisi lain, Shiloh menuju ke toko pandai besi untuk meminta beberapa alat gali yang bisa membantu mereka membersihkan terowongan lebih cepat. Wanita yang menjaga toko mulai menangis, mengatakan tidak ada gunanya melakukan itu sekarang dan bertanya, kenapa mereka tidak datang lebih cepat? Tepat saat itu, seorang gadis kecil mendekati Shiloh dan menunjuk ke arah terowongan. Iksulo berterima kasih padanya dan mulai berjalan pergi. Tapi kemudian gadis itu bertanya apakah ayahnya akan pulang hari ini. Kata-katanya memaksa Shiloh berhenti dan gadis itu mulai menangis sambil berkata bahwa hari ini adalah ulang tahunnya dan ayahnya berjanji akan ada di sana untuknya. Iksulo pergi diam-diam, tidak tega memberitahu gadis itu bahwa ayahnya sama seperti ayahnya sendiri dan dia tidak akan pernah pulang. Tak lama kemudian, Shiloh memimpin pasukannya ke terowongan yang dulunya adalah tambang besi makmur sebelum fenomena Raja Iblis mengkorupsinya. Teyla penasaran tentang banyak hal, dan pertanyaan pertama yang diajukan adalah tentang segel suci. Shiloh memberitahunya bahwa orang-orang di kuil bilang segel suci adalah pengetahuan yang diberikan oleh para dewa. Benno memberitahunya bahwa segel suci adalah spesialisasi Norgal, dan dia adalah jenius yang bisa memekahkan rumus rumit lebih cepat daripada satu tim yang berisi orang pintar. Norgal menjelaskan bahwa segel suci ditenagai oleh sinar matahari dan diaktifkan oleh kekuatan hidup serta tekad penggunanya. Dia memberikan demo dengan menyalakan lentera menggunakan segel suci, dan Teyla benar-benar terkesan dengan ini. Sementara itu, Benno mulai memikirkan misi yang ada di depan mata. Menurut intel yang mereka terima, sebulan yang lalu para penambang tiba-tiba berubah menjadi monster, bukan karena Halloween, tapi karena mereka dikorupsi oleh fenomena Raja Iblis. Mereka mulai menyerang orang tanpa pandang bulu dan pihak kuil percaya bahwa Raja Iblis ke-51 yang mengendalikan mereka. Misi mereka adalah membuka jalan bagi Ksatria Suci, agar mereka bisa menghabisi Raja Iblis dengan infanteri berat mereka. Begitu mereka mencapai pintu masuk terowongan, Benno memberitahu Shiloh bahwa sebagai komandan mereka, dia seharusnya tinggal di kota dan berkoordinasi dengan Ksatria Suci. Dia girang banget karena tidak perlu kerja keras di terowongan dan cepat-cepat kabur.
menyuruh Silo untuk melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, Silo dan yang lain mulai menggali terowongan untuk membuka jalan. Dan Teyla menawarkan diri untuk membantunya, tapi Silo menyuruhnya duduk karena dia tidak bisa membuang stamina seorang dewi untuk pekerjaan kasar semacam ini. Tepat saat itu Kivia tiba di sana dan, setelah menyindir Silo, dia bertanya pada Teyla apakah dia mau beristirahat dengan nyaman bersama para ksatria suci. Teyla menolak karena dia ingin melihat Silo bekerja dan sebelum Kivia bisa mencoba meyakinkannya, Norgal bangkit dan menyatakan bahwa sebagai raja adalah tugasnya untuk memastikan keinginan rakyatnya dihormati. Kivia tercengang dengan sikapnya dan bertanya pada Silo, apakah orang ini kehilangan akal sehatnya karena terlalu sering dibangkitkan? Dan dia menjawab bahwa Norgal memang sudah gila dari sananya. Kivia membiarkan hal itu dan kemudian bertanya pada Silo, kenapa dia tidak menjelaskan bahwa Toto lah yang mencuri sang dewi? Ikswalo menjawab bahwa tidak ada yang akan percaya padanya, dan Kivia memerintahkannya untuk menceritakan semuanya padanya setiap kali mereka bekerja sama. Dia mengiyakan sebelum mengatakan bahwa misi yang diberikan pada mereka kali ini benar-benar omong kosong. Dia mengklaim bahwa biasanya tambang yang terkorupsi akan dibiarkan tertutup, terutama dalam cuaca dingin seperti ini. Tapi jika Quill mengirim mereka ke sini untuk membukanya, pasti ada alasan khusus di baliknya. Dia ingin tahu apa yang direncanakan para bajingan di Quill itu, percaya bahwa mereka berencana menggunakan Teyla sebagai senjata di sini. Kivia menyuruhnya berhenti menjadi penganut teori konspirasi dan fokus pada pekerjaannya. Dan itu justru makin mencurigakan bagi Silo. Tak lama kemudian dia berhasil menggali jalan melalui sumbatan dan seketika segerombolan monster menyerbu mereka. Silo memerintahkan semua orang untuk mundur, tapi si pria zombie malah maju menerjang sambil menebas monster dengan kapak perangnya. Segerombolan monster muncul dari tanah dan Silo menggunakan pisau peledaknya pada mereka. Tapi kerusakan pada tambang membuatnya khawatir. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan pembasmian monster pada Tetsuya. Zombie yang mengemuk pada para monster mencincang mereka tanpa butuh bantuan. Itu memungkinkan sisa kelompok untuk masuk ke tambang dan mereka menemukan bahwa korupsi telah menyebar dengan stabil menuju pintu keluar. Iksulo mengatakan bahwa mereka perlu memasang penghalang untuk menghentikan fenomena itu, dan Teyla menjadi bersemangat karena dia bisa berkontribusi. Silo memutuskan untuk membiarkannya membantu dan mengajarinya cara memalu paku besar ke tanah. Teyla bertanya tentang misi berikutnya dan dia menjawab bahwa dia harus menyiapkan peti perbekalan untuk Ksatria Suci. Tiba-tiba dia mendengar suara gedebuk keras, dia berbalik dan menemukan peti perbekalan yang berkilauan. Dan Norgal dengan bangga menyatakan bahwa jebakan di sekitarnya adalah salah satu karya terbaiknya. Dia melempar batu di dekat peti dan tiba-tiba sejumlah jebakan gila aktif untuk melindunginya. Silo terkesan dan bertanya, bagaimana para ksatria akan menonaktifkan jebakan untuk mendapatkan perbekalan mereka? Dan Norgal dengan bangga mengumumkan bahwa tidak ada yang bisa menonaktifkan jebakan itu dan para ksatria akan mati semua kecuali mereka punya kunci peti itu. Ikslo segera mengambil kunci dari penemu gila itu dan menyuruhnya mematikan semua jebakan, sementara Norgal menyuruhnya menjauh, karena menyerang seorang raja adalah pengkhianatan dan dia bisa dideportasi karenanya. Situasi mereda tak lama setelah itu dan para pahlawan mengambil istirahat makan siang, di mana Teyla mencoba mendapatkan pujian Silo dengan membuatkan bola nasi untuknya. Dia bertanya apakah misi mereka berjalan lancar dan Silo membenarkan, mengatakan bahwa mereka tampaknya sudah cukup dekat dengan Raja Iblis. Teyla menyarankan agar mereka berdua mengalahkan Raja Iblis sendiri, tapi Silo menolak saran itu mentah-mentah, mengatakan bahwa itu pekerjaan yang sangat merepotkan dan mereka tidak punya perintah untuk melakukannya. Teyla masih menginginkan kejayaan dari mengalahkan Raja Iblis dan Silo menyuruhnya bergabung dengan Ksatria Suci kalau dia mau itu. Dewi rendahan itu marah mendengarnya dan memberitahunya bahwa dia perlu diakui dan dipuji oleh Silo. Kalau tidak, dia tidak akan pernah puas. Tepat saat itu mereka mendapat sinyal darurat dari Ksatria Suci yang sedang diserang oleh monster dan mereka segera bergegas membantu. Para Ksatria Suci sedang didesak mundur oleh para penambang yang telah berubah menjadi monster dan Kivia entah bagaimana memimpin pertarungan dengan menghabisi monster menggunakan tombak petirnya. Saat Jilo dan yang lain mencapai lokasinya, mereka menemukan situasinya mengerikan dan banyak ksatria suci sudah kehilangan nyawa. Kivia juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang, dan Silo memintanya memberi perintah untuk membantu. Dia menyuruh Silo untuk menyerang monster dari samping supaya ksatria suci bisa maju. Dan begitu mendengar ini, si pria zombie langsung menerjang maju, menebas para monster. Silo juga bersiap untuk beraksi. Tapi Teyla mulai ragu saat dia menyadari bahwa monster di depan mereka adalah manusia dan keluarga mereka masih menunggu kepulangan mereka.
Shiloh memberitahunya bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali normal dan setidaknya yang bisa mereka lakukan adalah mengakhiri penderitaan mereka. Dia tiba-tiba melempar pisau peledaknya ke arah monster, menjatuhkan banyak dari mereka sekaligus. Kivia menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan habis-habisan pada monster dan pertarungan berakhir cepat dengan itu. Saat Shiloh melihat mayat monster tersebar di mana-mana, dia menemukan bahwa masih ada korban selamat yang tertinggal di tambang. Kivia memberitahunya bahwa ada lebih banyak korban selamat, tapi mereka terperangkap di tempat lain. Norgal menyatakan mereka sebagai warga negara pekerja keras dari negaranya dan memerintahkan agar mereka diselamatkan. Tapi Kivia tidak berpikir itu ide yang bijak. Dia mengklaim bahwa itu bukan bagian dari misi mereka dan kemudian bertanya pada Shiloh, berapa banyak korban jiwa yang akan mereka hadapi jika mereka mencoba menyelamatkan para penyintas? Isola menyadari bahwa Kivia mungkin menyebalkan dengan masalah sikap, tapi dia punya hati dan dia benar-benar ingin membantu orang-orang malang itu. Dia memberitahu Kivia bahwa dia akan kehilangan banyak pasukan jika mencoba menyelamatkan orang di terowongan sempit seperti itu. Tapi tepat saat itu seorang pendeta datang dan bertanya pada Kivia apakah dia benar-benar perlu mencari nasihat dari seorang pahlawan. Dia bilang perintah mereka adalah menggunakan nuke untuk memusnahkan fenomena itu. Begitu mereka menyelesaikan tujuan mereka dan mereka tidak perlu peduli tentang orang asing yang terjebak di tambang. Ini membuat Norgal murka yang menerjang maju untuk menghukum pendeta itu, tapi para ksatria menghentikannya. Pendeta itu menertawakannya, mengatakan bahwa satu-satunya murid dari orang bijak legendaris sekarang telah berubah menjadi orang gila. Shiloh juga menyuruhnya diam atau segel di lehernya akan membunuhnya. Dia setuju bahwa menyelamatkan korban selamat terlalu merepotkan. Tapi saat dia berbalik dan melihat Teyla menatapnya dengan mata memohon yang sama seperti gadis kecil tadi, sesuatu di dalam dirinya patah. Dia menyatakan bahwa dia akan pergi dan menyelamatkan para penambang dan jika dia mati, mereka bisa membiarkan mayatnya terkubur di terowongan. Teyla bangga padanya dan siap bergabung dalam aksi, tapi Shiloh menyuruh ksatria suci untuk menahan Teyla karena dia tidak bisa membiarkan seorang dewi terkubur di bawah reruntuhan. Dia menyatakan bahwa dia tidak peduli tentang korban selamat, tapi dia marah pada para idiot yang membuat misi ini dan dia akan melanggar perintah mereka dan menyelamatkan semua orang dengan sengaja. Pada saat yang sama, para korban selamat telah mendirikan garis pertahanan terakhir mereka di celah kecil di tambang. Mereka berusaha sekeras mungkin untuk memblokir serangan konstan dari monster menggunakan dinding yang terbuat dari rongsokan. Tapi itu tidak cukup dan akhirnya monster menghancurkan dinding mereka. Para penambang berpikir mereka semua tamat, tapi tepat saat monster akan menerkam mereka, Shiloh muncul entah dari mana dan melempar pisau peledaknya ke arah monster, meledakkan mereka. Norgal memerintahkan Tetsuya untuk menerjang maju menyelamatkan bawahan berharganya. Dan pria zombie itu berlari menuju monster, menebas mereka dengan kapak perangnya. Para monster mencoba meluncurkan serangan diam-diam padanya dengan meludahkan jaring yang terbuat dari air liur kotor mereka, tapi Tetsuya terlalu cepat untuk itu dan benar-benar menghancurkan jaring tersebut. Dia kemudian menerjang ke arah monster yang mencoba menyergapnya dan mencincang mereka menjadi 100 kepingan kecil. Para penambang hanya bisa melihat para pahlawan mengamuk dengan rahang mereka jatuh ke lantai. Dan kemudian Shiloh membereskan monster terakhir dengan melempar pisau peledak tepat ke tengah-tengah mereka. Begitu kedua petarung itu menyelesaikan tugas mereka, Norgal maju untuk mengambil semua pujian dan memberitahu para penambang bahwa mereka tidak perlu takut apapun sekarang, karena dia ada di sini untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan. Para penambang lega mengetahui bantuan akhirnya datang untuk mereka, dan Shiloh memberitahu mereka bahwa mereka harus bersyukur, karena jika hanya ada ksatria suci di gua ini, mereka pasti sudah binasa. Dia kemudian menyuruh para penambang untuk mengambil senjata apapun yang bisa mereka temukan, karena Yang Mulia Norgal, raja dari negeri Halu, adalah spesialis segel suci. Norgal sudah membuka kotak peralatannya dan saat dia mulai mengukir segel suci pada sekop dan beliung. Dia memberitahu para penambang bahwa karena tidak ada sinar matahari di dalam gua, segel suci tidak bisa banyak digunakan. Jumlah energi yang tersimpan di dalam seseorang habis dengan cepat dan mereka tidak bisa menggunakan segel suci terlalu lama. Tapi karena dialah yang membuat segelnya. Segel-segel itu jauh lebih hemat energi dan bisa bertahan lebih lama. Dia kemudian bertanya pada Shiloh berapa lama mereka bisa bertarung, dan Iksulo melihat ke gesper di jubahnya untuk menjawab bahwa mereka masih punya sedikit energi. Seorang penambang penasaran dengan gesper itu, dan Iksulo memberitahunya bahwa alat itu mengukur berapa banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Norgal mulai memuji Shiloh, mengatakan bahwa dia bisa menyimpan jauh lebih banyak energi dibandingkan prajurit biasa.
Itulah yang membuatnya menjadi pengawal elitnya. Ixelo mengikuti delusi Norgal dan berterima kasih padanya. Tapi dia tahu bahwa meskipun baterainya besar, dia tidak bisa terus bertarung terlalu lama. Kemudian dia mengobrol dengan seorang penambang veteran yang mengutuk pihak berwenang karena tidak memberitahu mereka tentang fenomena itu tepat waktu. Ixolo mengatakan bahwa dia mengharapkan lebih banyak korban selamat dan penambang itu menjawab bahwa awalnya ada sekitar 50 orang. Tapi kemudian seorang lelaki tua pikun keluar karena dia mendengar suara-suara dan ketika dia kembali dia sudah berubah menjadi monster. Tepat saat itu suara menggelegar Norgal memotong mereka, bertanya apakah semua orang sudah siap dengan senjata. Dia menyuruh semua orang untuk mengikuti Tetsuya, sambil memerintahkan Silo untuk menjadi penjaga belakang dan memastikan mereka tidak diserang dari belakang. Silo setuju dengan rencananya dan Norgal berjanji akan menjadikannya panglima tertinggi pasukan kerajaannya. Begitu mereka kembali ke tempat aman, tiba-tiba gua mulai berguncang dan Silo menyadari bahwa mereka dalam masalah. Detik berikutnya, segerombolan monster keluar dari tanah dan para penambang mulai panik. Ixolo menyuruh mereka untuk bangkit dan bertarung, tapi para penambang tidak punya keberanian untuk menghadapi begitu banyak monster. Ixolo menyadari bahwa mereka mungkin benar-benar mati di sini. Saat mencoba melindungi warga sipil dan Norgal siap untuk itu, dia memerintahkan Silo untuk menjadi orang pertama yang mati. Sementara dia akan menjadi yang kedua dan pria zombie akan jadi yang terakhir, untuk mati demi melindungi warga sipil dengan segala cara. Untungnya hal itu tidak terjadi dan dengan bantuan para penambang, Silo dan yang lain berhasil mengalahkan semua monster. Namun para penambang sudah kelelahan dan ketakutan sekarang, dan mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan tenaga untuk bangkit kembali. Silo mencoba mendidik mereka dengan keras seperti instruktur tentara, tapi Norgal benar-benar punya kualitas kepemimpinan untuk menyebut dirinya raja. Dia memberitahu para penambang bahwa mereka adalah pria pemberani yang telah bekerja keras demi kemakmuran kerajaan, dan monster rendahan tidak seharusnya menakuti mereka. Dia berkata bahwa orang pekerja keras seperti mereka harus dihargai dengan kehidupan yang damai dan menyatakan bahwa tidak ada yang akan ditinggalkan. Kata-katanya menginspirasi para penambang yang setuju untuk melakukan yang terbaik, meskipun tahu bahwa penyelamat mereka adalah pahlawan para penjahat terburuk di dunia. Namun gelombang monster lain menyerang mereka tepat saat itu, dan Silo menyuruh semua orang untuk bertahan. Para penambang panik saat monster mendekat, tapi ketika salah satu dari mereka melakukan upaya putus asa untuk melawan balik, dia menemukan bahwa alat mereka bisa dengan mudah memotong monster, berkat segel suci. Yang lain melihat itu juga dan mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian mandor mereka dijatuhkan ke tanah. Seekor monster hendak menerkamnya ketika tiba-tiba hujan pedang datang dari pintu masuk dan menghabisi semua monster dalam sekejap. Di belakangnya ada Teyla, terengah-engah dan berkeringat saat dia memberitahu semua orang bahwa dia agak terlambat. Tapi sekarang setelah dia ada di sini, mereka pasti akan selamat. Meskipun Silo tidak senang Teyla mengabaikan perintahnya dan datang ke area berbahaya ini. Dia dengan bangga menyuruh para penambang untuk menghujaninya dengan pujian karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Norgal adalah yang pertama berterima kasih padanya dan kemudian dia menyuruh semua orang mengambil pedang supaya dia bisa mengukir sagel suci di atasnya dan membuat penghalang yang tidak bisa dilewati monster. Silo kemudian mengonfrontasi Teyla bertanya kenapa dia ada di sini padahal kesatria suci seharusnya menjaganya. Teyla dengan bangga memberitahunya bahwa dia berhasil kabur dari mereka dan meminta Suelo memujinya karena menyelamatkan semua orang di situasi genting. Suelo menolak dan mulai memunguti pedang dan Teyla bertanya apakah dia tidak memujinya karena dia datang terlambat. Dia bilang itu salah Suelo karena meninggalkannya dan Suelo dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak punya rencana untuk memanfaatkannya. Teyla merasa kecewa mendengarnya dan bertanya, apa yang harus dia lakukan? Lalu Silo menyuruhnya untuk tetap hidup dan tidak mencoba mengorbankan dirinya demi ide bodoh tentang kejahatan dan rasa. Terima kasih. Teyla tersenyum lembut mendengarnya dan berkata bahwa karena Hilo mengatakan hal-hal seperti ini, dia layak menerima pengorbanannya. Kata-katanya mulai menguak trauma mendalam di dalam diri Silo. Tapi Teyla melanjutkan monolognya mengatakan bahwa dia tahu Hilo hanya khawatir tentang keselamatannya. Dia menyatakan bahwa kekhawatiran Silo tidak ada gunanya karena dia adalah seorang dewi dan dia diciptakan untuk berguna bagi manusia. Dia tahu bahwa keinginan untuk menerima pujian dan terima kasih dari manusia adalah fitur bawaan baginya. Tapi dia tetap berhasrat untuk menjalani kehidupan yang mulia dan bahkan Silo tidak bisa menghentikannya dari itu. Ixolo kesal dengan sifat keras kepalanya. Ketika tiba-tiba tanah mulai bergetar lagi, dia memerintahkan semua orang untuk masuk ke dalam penghalang karena monster tidak bisa mendekati mereka dari bawah lewat cara ini. Dia juga menyuruh Teyla untuk tetap di belakang, tapi Teyla memberitahunya bahwa jika dia ingin menghentikannya mengorbankan diri,
Dia harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Silo sadar dia tidak bisa memenangkan debat dengan loli pirang itu. Jadi dia memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya pada monster. Sebagai gantinya, dia melempar pedang yang disihir dengan kekuatan segalnya ke arah monster, menebas mereka dan menyebabkan mereka meledak. Tapi kemudian tiba-tiba suara melengking tinggi memaksa semua orang berlutut. Silo tidak bisa memegang pedang lagi, dan para penambang jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Tetsuya masih tetap dalam mode mengamuknya meskipun suara itu menggetarkan otak semua orang, dan satu-satunya yang benar-benar tidak terpengaruh olehnya adalah Taylor. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi Silo dari efek jeritan ultrasonik itu, memberitahunya bahwa sumber jeritan itu tidak lain adalah Raja Iblis. Tepat saat itu, tentakel mengerikan meletus dari tanah dan menyatu membentuk pohon besar. Di depan pohon itu, sesosok mumi tanaman muncul, dan Taylor mendengarnya berbicara seperti manusia. Norgal nyaris tidak bisa tetap sadar dalam situasi ini, tapi dia mengutuk Raja Iblis karena mencoba mencuri rakyat pekerja kerasnya darinya. Sementara itu, Silo memberitahu Taylor bahwa terlalu berbahaya untuk keluar dari lingkaran pelindung, jadi mereka harus mendukung Tetsuya dari sini, karena dia tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan Sonic, dan sedang melawan Raja Iblis sendirian. Isuolo menyuruh Taylor membuat banyak pedang untuknya, dan dia dengan senang hati membantu. Dia memanggil puluhan pedang sekaligus dan Shulo melemparkannya ke tentakel Raja Iblis, meledakannya untuk membuka jalan menuju tubuh utama Raja Iblis. Tetsuya terus menerjang maju dengan satu-satunya tujuannya adalah penghancuran Raja Iblis. Tapi mumi tanaman itu menyadari bahwa dia mengeluarkan jeritan kuat lainnya, tapi itu tidak berpengaruh apa-apa pada orang yang pada dasarnya sudah kehilangan kemampuan untuk memikirkan apapun. Silo terus mendukungnya dengan bantuan Taylor, dan berkat rentetan pedang peledak yang terus-menerus, dia membuka jalan bagi Tetsuya untuk menyerang Raja Iblis. Mumi tanaman iblis itu tiba-tiba berubah menjadi cacing besar dan menyerang Tetsuya, tapi dia membelahnya jadi dua dan menghancurkan mumi tanaman itu. Namun, segerombolan tentakel segera menangkapnya dan Silo menyadari bahwa mumi tanaman itu hanyalah umpan dan Raja Iblis yang asli ada di tempat lain. Taylor telah menemukan tubuh utama Raja Iblis sementara itu, dan dia menunjuk ke arah bunga yang tumbuh keluar dari gua. Silo segera mengambil pedang untuk menghancurkannya, tapi sayangnya dia kehabisan energi pada saat yang tepat. Tepat saat itu, Kivia tiba di sana bersama Ksatria Suci untuk melindungi Taylor, tapi Raja Iblis melihat mereka dan mengeluarkan jeritan pengendali pikiran untuk membuat semua orang berlutut. Suelo tidak bisa memperingatkan mereka cukup cepat, dan saat Kivia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tentakel muncul dari tanah dan mulai menangkap para Ksatria Suci. Suelo menyadari bahwa hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan dalam situasi ini dan dia bergegas keluar dari lingkaran pelindung, menebas tentakel Raja Iblis dengan pedang biasa. Namun dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian, dan Raja Iblis membongkar penghalang dan mulai menangkap para penambang. Silo bergegas menyelamatkan mereka, tapi inilah saatnya bagi Norgal untuk melindungi rakyatnya, dan dia membebaskan diri dari tentakel menggunakan kekuatan kasar, sebelum mengubah lentaranya menjadi penyembur api sungguhan dan menembakkan api biru yang kuat langsung ke inti Raja Iblis. Raja Iblis menerima kerusakan besar dari serangannya dan menjatuhkan para penambang. Dan Silo menyuruh Norgal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan membakar intinya. Namun, saat Norgal mencoba mengaktifkan lentera penyembur apinya lagi, Raja Iblis menangkap kakinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Ixualo panik melihat ini dan bergegas mengambil lentera itu. Tapi Raja Iblis juga mencoba merebutnya. Untungnya, Tetsuya datang di saat genting dan dia menarik tubuh utama Raja Iblis menjauh dengan masuk ke mode overdrive. Para ksatria juga bisa bergerak sekarang dan mereka memberitahu Silo bahwa mereka akan melindungi Taylor dan warga sipil. Taylor melempar lentera padanya, menyuruhnya menyelesaikan pekerjaan itu, dan Silo mengambil ancang-ancang. Tapi Raja Iblis sudah siap untuknya. Raja Iblis benar-benar memblokir penglihatannya dan bahkan membatasi gerakannya, membuat Silo benar-benar terdampar. Sementara itu Norgal tergantung terbalik tepat di atas monster itu dengan kakinya hancur secara brutal. Namun, rasa sakitnya tidak ada apa-apanya di depan kemarahannya bahwa ada yang mencoba menyakiti rakyatnya dan kegilaannya yang membara. Dia memotong kakinya sendiri dan jatuh lurus ke arah inti Raja Iblis. Dia panik sesaat, tapi kemudian mendengar suara memanggil namanya, memberinya stabilitas dan kendali untuk mengarahkan pedangnya lurus ke mata Raja Iblis. Norgal menikam mata Raja Iblis dan terlempar ke dinding detik berikutnya. Untungnya upaya heroiknya membebaskan Silo yang menggunakan penyembur api untuk membakar habis inti Raja Iblis dan seluruh tubuhnya.
Sementara para ksatria masih mencoba memproses bahwa para pahlawan mengalahkan Raja Iblis. Tanpa bantuan mereka, para penambang berkumpul di sekitar Norgal untuk mengobati lukanya, meskipun terluka parah dan tidak sadarkan diri. Norgal terus bertanya pada semua orang apakah dia datang tepat waktu untuk melindungi rakyatnya kali ini. Tetsuya juga ambruk setelah mendorong tubuhnya melampaui batas, sementara Silo duduk diam bersama Teyla. Tak lama setelah itu, semua orang kembali ke kota dan para penyintas bisa bersatu kembali dengan keluarga mereka yang sudah menunggu dengan cemas. Benno memberitahu Silo bahwa dia dan yang lain melakukan pekerjaan bagus. Sambil menyesap anggur, dia memberitahunya untuk tidak khawatir tentang Norgal, karena mereka sudah mengirimnya ke bengkel perbaikan dan dia akan mendapatkan kaki baru dari orang lain. Silo berharap dia mendapatkan kaki yang bagus karena dia menyelamatkan semua orang kali ini. Dia kemudian berbalik untuk melihat penduduk kota yang masih menghakimi para pahlawan. Tapi tepat saat itu Mandor datang ke sana bersama keluarganya, memberitahu Silo bahwa mereka akan mengerti suatu hari nanti bahwa hanya karena pahlawan adalah penjahat terhukum, bukan berarti mereka orang jahat. Dia berterima kasih pada pahlawan karena telah menyelamatkannya dan membiarkannya pulang tepat waktu untuk ulang tahun putrinya. Putrinya ternyata gadis yang sama yang bertemu Shilo sebelumnya, dan dia dengan malu-malu memberikan bunga padanya untuk berterima kasih. Shilo terpana dengan sikapnya, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Teyla menyela untuk mengklaim bahwa Shilo tidak bisa mengalahkan Raja Iblis tanpa bantuannya, jadi dia harus mendapatkan bunganya lebih dulu. Ixwalo menyuruh Teyla berhenti membuat tuntutan pada sesama anak kecil dan kemudian menerima bunga dari gadis itu, mengatakan bahwa bunga itu cantik tapi tidak cocok untuknya. Dia memberikannya pada Teyla sebagai gantinya dan Teyla akhirnya berhenti merajuk karena dipanggil anak kecil. Sekarang setelah misi mereka akhirnya kelar, rombongan ini balik kanan menuju markas, yang dalam kasus ini adalah Benteng Molido. Tapi di tengah jalan, Teyla sadar kalau tumben-tumbenan ada banyak banget orang di sekitar situ. Bennett ngejelasin kalau itu gara-gara lagi ada festival di kota. Makanya orang-orang dari seluruh penjuru wilayah pada mampir. Tapi di luar itu, dia nanya ke Silo apa mereka bisa istirahat sebentar. Soalnya dia udah capek banget buat lanjut jalan. Mereka akhirnya nyampe di benteng dan semuanya bisa buat istirahat. Kita ngelihat Bennett sama Gata lagi duduk di gang, di mana Gata lagi asyik nenggak anggur yang dia curi dari pedagang beberapa waktu lalu dan dia menikmati setiap tetesnya. Bennett bilang ke dia buat lebih hati-hati, soalnya orang sini nggak main-main soal duit mereka. Jadi kalau dia ketahuan nyolong, tamatlah riwayatnya. Tapi Gata bodo amat, karena ini salah satu dari sedikit momen mereka beneran bisa istirahat. Jadi dia pengen nikmatin itu. Sementara itu, di kamar Silo yang standar banget, dia lagi nikmatin hari liburnya dengan baca buku. Tapi ketenangan dan kedamaiannya bubar jalan pas Teyla nemuin dia. Cewek itu udah nyariin Silo kemana-mana karena dia pengen pergi nikmatin festival pertukaran bareng dia. Tapi Silo bilang dia nggak niat pergi karena pasti bakal papasan sama para ksatria suci di sana. Dan orang-orang itu ngeselin banget. Kalau gitu, Teyla minta seenggaknya Silo mau main game sama dia. Soalnya dia baru dapet papan caturzik dari Bennett hari ini. Dia kelihatan semangat banget soalnya Bennett ngasih penjelasan panjang lebar soal makna sejarah dari permainan itu. Tapi Silo bilang ke dia kalau ceritanya datang dari mulut Bennett, kemungkinan besar dia ngarang bebas semuanya. Lagian, Silo lagi sibuk baca buku, jadi dia nggak punya waktu buat main board game sekarang. Teyla agak kaget, soalnya dia nggak nyangka Silo itu tipe orang yang suka banget baca dan dia makin kaget pas tahu kalau buku yang dibaca Silo itu soal puisi. Dia minta Silo bakain buat dia, tapi Silo nolak karena itu bakal nambah-nambahin kerjaan aja. Tapi dia ngebolehin Teyla buat ikut baca di sebelahnya kalau mau. Pas lagi asik gitu, Kivier muncul nyariin Silo, dan Silo langsung berasumsi kalau cewek itu pasti kesini buat ngasih tahu kalau misi berikutnya udah ditentuin. Tapi Kivier bilang tebakannya salah. Yah, misi berikutnya emang udah diputusin sih. Tapi bukan itu alasan dia datang ke sini. Dia bilang ada sesuatu yang mau didiskusin sama Silo. Jadi dia minta Silo ikut dia. Tapi Teyla nyela dan bilang dia pengen ikut juga. Dia ngusulin gimana kalau mereka semua pergi nikmatin festival bareng-bareng. Sambil mereka ngobrol dan dengan adanya Kivier di sana, nggak bakal ada ksatria suci lain yang berani gangguin Teyla atau Silo. Jadi sama-sama untung. Silo dan Kivier setuju buat pergi bareng dia. Jadi mereka berangkat dan Teyla beneran seneng banget. Ada banyak banget hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi dia nunjuk ke sebuah kios dan minta Silo ngejelasin benda apa itu. Silo bilang kalau itu semangkuk permen. Tapi Teyla belum pernah dengar soal permen sebelumnya. Karena benda itu nggak ada di era pas dia diciptain. Ada juga segudang hal lain yang baru buat dia. Kayak mie goreng dan benda yang ada di sebelah sana.
Silo udah tahu soal mie, tapi dia belum pernah lihat produk yang satu lagi. Jadi dia nggak tahu apaan itu. Tapi di sisi lain, Kivier kayaknya tahu banyak soal itu. Dia ngejelasin kalau itu jajanan beku populer dari ibu kota pertama yang disebut es krim dan disajin pakai topping madu, kacang, dan karamel. Tela langsung tertarik banget dengernya. Jadi dia nanya ke Islo boleh nggak dia minta itu. Dan karena Silo nggak mau ngecewain dia, Silo setuju buat beli. Dia terus nengok ke Kivier dan nanya apa dia mau satu juga. Soalnya dia kelihatan antusias banget pas ngejelasin soal es krim tadi. Tapi Kivier bilang dia nggak mau buang-buang duitnya buat itu sekarang. Kalau gitu, Silo ngasih Tela beberapa keping koin dan minta dia buat beli 2 es krim. Jadi Tela lari buat ngantre. Pas Tela lagi ngantre, Silo dan Kivier berdiri nunggu di pinggir. Dan sambil nunggu, Kivier bilang ke Silo kalau pandangannya soal Silo udah jauh membaik belakangan ini. Awalnya dia mikir Silo cuma kriminal hina kayak yang lain, tapi Silo nyelamatin anak buahnya di pantai waktu itu dan dia ngeruhin nyawanya buat penduduk desa yang hampir ditelantarin, dan mereka semua benar-benar berterima kasih sama dia. Silo seneng denger usahanya diakuin walau cuma dikit, dan Kivier lanjut bilang kalau tindakan Silo kemungkinan besar juga nyelamatin nyawa Tela. Dengar ini bikin Silo kaget, jadi dia nanya apa maksudnya. Dan Kivier ngejelasin kalau Tela aslinya ditemuin di runtuhan utara dan Ordo Ksatria ke-13 dikirim buat ngambil dia kayak biasa. Tapi pihak militer dan Quill beda pendapat soal cara terbaik manfaatin dia. Pihak Quill pengen ngebentuk ikatan sama Tela dan bertarung bareng para ksatria suci, tapi karena Silo sebelumnya udah ngebunuh seorang dewi, militer punya ide. Kalau mungkin aja buat ngelakuin rekayasa balik biar bisa bikin lebih banyak dewi. Karena alasan itu, mereka nuntut Tela diserahin ke mereka buat dianalisis, yang sebenarnya cuma bahasa halus buat bilang kalau mereka bakal ngebeda dia. Tapi Silo malah akhirnya bikin kontrak sama Tela, dan fakta kalau dia berhasil ngalahin 2 Raja Iblis. Dalam waktu sesingkat itu ngebuktiin kalau Tela lebih berguna pas hidup daripada jadi subjek tes. Ihlo nggak paham gimana bisa mereka pernah nganggep Tela nggak berguna, padahal dia itu dewi dengan kemampuan yang kuat. Tapi menurut pesan di reruntuhan tempat dia ditemuin, semua yang bisa dilakuin Tela sebenarnya cuma manggil pedang. Dikatakan kalau para dewi turun ke dunia di zaman yang dikenal sebagai era peradaban agung, dan sifat mereka beda-beda banget satu sama lain. Ada yang bisa ngehasilin racun mematikan, ada yang bisa manggil sambaran petir atau badai ganas, dan beberapa bahkan bisa ngelihat penglihatan masa depan. Mereka bangkit tiap kali fenomena iblis muncul dan, setelah menuhin tujuan mereka, mereka biasanya balik tidur di peti mati mereka. Silo udah tahu soal macam-macam kemampuan yang bisa dimiliki Dewi, dan kabarnya Tatsuya pernah dipanggil dari dunia lain sama seorang Dewi di satu masa. Tapi di luar itu, dibandingin sama kemampuan 12 Dewi yang udah ditemuin sejauh ini, militer nganggap kekuatan manggil pedang milik Tela itu inferior. Jadi mereka rela ngorbanin dia dan para ksatria nggak punya pilihan selain nurutin perintah itu, yang jadi alasan kenapa mereka pengen ngorbanin diri mereka sendiri buat nebus dosa mereka. Zilo minta Kivier buat ngasih detail tugas berikutnya secepat mungkin, karena selama dia kerja bagus di misi itu, dia bakal ngebuktiin kegunaan Tela ke militer. Jadi cewek itu nggak bakal dibedah. Kivier ngehargain tekad Silo, jadi dia ngasih tahu kalau misi berikutnya bakal nuntut dia dan yang lain buat mertahanin benteng ini. Nggak lama kemudian, Zilo dan Bennett ketemu sama komandan misi, dan isinya kurang lebih sama kayak yang dibilang Kivier. Tapi ada satu masalah, si komandan nyuruh mereka mertahanin benteng dengan nyawa mereka. Tujuan misinya adalah mertahanin benteng sambil mancing Raja Iblis-Iblis ke area itu. Abis itu serangan racun skala besar bakal dilepasin sama Dewi ke-9 buat ngalahin dia. Silo ngetawain ide itu soalnya udah jelas kalau racun doang gak cukup buat ngalahin Raja Iblis. Itu cuma bakal bikin dia masuk ke status mati suri buat sementara waktu. Dan komandan ngakuin kalau Silo bener. Tapi dia bilang revisi udah dibikin ke strateginya buat mastiin itu berhasil. Kali ini mereka berencana ngubah benteng jadi ruang pembantaian terus-menerus buat si Raja Iblis. Jadi para pahlawan harus bertindak sebagai pertahanannya sampai mereka mati dalam prosesnya. Bennett angkat bicara dan nanya kenapa mereka nggak kabur aja abis sukses mancing Raja Iblis ke perangkap, daripada harus mati. Tapi si komandan cuma bilang kalau emang harus begitu caranya, dan kalau ada satu aja dari mereka yang nyoba ninggalin benteng, maka seluruh pasukan bakal dieksekusi pakai segel suci di leher mereka. Silo nggak paham kenapa mereka sampai seniat itu buat mastiin semua pahlawan mati. Tapi terus dia inget pendeta waktu itu dan dia pasti udah main belakang buat bikin ini kejadian karena dendam pribadinya. Tiba-tiba, Bennett dengan ceria ngumumin kalau dia dan timnya bakal dengan senang hati nerima misi itu dan mertahanin benteng dengan nyawa mereka. Tapi dia punya beberapa saran buat nyempurnain rencananya dikit.
Pertama, dia mikir agak kontraproduktif kalau ngabisin seluruh tim cuma gara-gara satu orang nyoba kabur. Soalnya pasti bakal ada orang yang pengen cepet-cepet mati dan mereka bakal ngerusak seluruh rencana. Makanya dia nyaranin aturannya diganti, jadi mereka cuma bakal dieksekusi kalau semua orang nyoba pergi, bukan cuma satu orang. Dia juga nyebutin karena Teyla itu setia banget sama Hilo. Dia pasti pengen tetap ada di sisi Kowak itu. Jadi dia nanya ke komandan apa dia oke sama hal itu. Si komandan bilang dia nggak punya wewenang buat ngasih perintah ke seorang dewi, tapi Kefir punya wewenang itu. Jadi Bennett minta Silo buat pergi ngomong sama cewek itu buat ngeresmiinnya. Tapi sebelum Silo pergi, dia nanya ke Bennett apa ada hal lain yang dia mau. Soalnya dia bakal nyoba negosiasi sama komandan. Silo bilang dia bakal butuh lebih banyak pasukan dan perbekalan kalau memungkinkan, dan Bennett janji bakal ngelakuin yang terbaik. Lagian, dia itu ahlinya ngeyakinin orang. Sebelum Bennett jatuhi hukuman jadi pahlawan, dia itu penipu kelas kakap dan dia baru aja ketangkep. Dia udah ngelakuin beberapa jenis penipuan berbeda, termasuk nyoba ngejual kastil kerajaan ke sirkus dan dia hampir banget berhasil lolos. Tapi bukan itu alasan dia diadili di sini hari ini. Alasannya adalah ini, koran kelas 3 yang dia tulis, karena bosnya pengen dia nyebarin sedikit ketakutan di tengah masyarakat. Isinya ngebahas gimana beberapa petinggi di kuil dan bahkan beberapa bangsawan adalah mata-mata yang dipengaruhi fenomena iblis dan sembunyi dalam wujud manusia. Bennett ngaku dia yang nulis itu, tapi dia ngarang bebas semuanya dan dia nggak bener-bener nyangka bakal ada yang nganggap itu serius. Tapi ternyata, semua yang dia tulis sebenarnya benar. Dan itu juga cukup meyakinkan buat bikin orang percaya kalau itu benar. Jadi buat mastiin Bennett nggak bisa nyebarin kebenaran lagi, dia dihukum jadi pahlawan. Balik ke masa sekarang, Bennett berhasil ngeyakinin komandan buat nurutin semua tuntutannya. Tapi Bennett malah kejebak tugas buat nyelamatin Teyla kalau dia dalam bahaya. Dan nginget betapa lemah fisiknya. Itu jelas nggak bakal berjalan mulus. Di sisi lain, bala bantuan yang diminta Xilo udah disetujui dan Sarte udah balik ke unit. Tapi dia itu agak gila dan nggak bisa ditebak. Jadi Gatang nggak terlalu seneng harus kerja bareng dia lagi. Sementara itu kita lihat Sarte di luar lagi taruhan di sebuah permainan dan orang yang jadi lawannya kayaknya menang. Tapi Sarte nuduh dia kurang. Sarte rupanya punya penglihatan dan indera yang bagus banget, jadi dia tahu dia bener soal orang itu kurang. Tapi si orang itu nolak ngaku kalau dia udah ketahuan dan nyoba ngancem Sarte buat ninggalin duitnya. Sayangnya Sarte nggak nerima ancaman dengan baik dan motong tangan orang itu sebagai hukuman karena udah curang. Sebelum Taf menjadi seorang pahlawan, dulunya dia adalah pembunuh bayaran yang dibesarkan oleh sebuah ordo religius. Biasanya, ordo ini menggunakan segala macam taktik manipulasi dan penyiksaan buat mengubah anggota mereka jadi mesin pembunuh tanpa pikiran. Tapi masalahnya, dari sananya si Taf ini memang sudah kosong pikirannya, jadi metode cuci otak mereka ngagak terlalu ngefek ke dia. Dia benar-benar nggak punya konsep moralitas di luar dirinya sendiri dan orang-orang yang dia pedulikan. Jadi, dia cuma keliling membunuh siapa saja semuanya kapanpun ordo menyuruhnya. Petugas yang bertanggung jawab atas hukuman Taf sebenarnya agak kasihan sama dia, karena sebagian besar pembunuhan itu dilakukan atas perintah ordo. Dan kerajaan tahu betul betapa brutalnya ordo tersebut. Tapi tetap saja Taf yang melakukan kejahatan itu, jadi dia harus dihukum. Sang senator bertanya padanya, apakah dia takut dengan apa yang mungkin terjadi? Karena kasus berikutnya di sini mungkin bakal bikin dia dipenjara seumur hidup, sementara kemungkinan terburuknya dia bakal dijatuhi hukuman mati. Dan Taf mengakui kalau dia benar-benar ketakutan setengah mati. Tapi dia tahu kalau rasa takut nggak bakal menolongnya di situasi ini, jadi dia cuma mencoba menikmati momen yang ada. Tepat saat itu, hakim lain masuk dan bertanya ke Taf bagaimana cara dia memilih korbannya saat waktunya membunuh tiba. Taf mengaku kalau biasanya dia diperintahkan untuk membunuh seseorang, tapi seringkali setelah mengamati targetnya agak lama, dia mulai merasa terikat secara emosional. Di titik itu, dia bakal merasa nggak enak kalau harus membunuh orang tersebut, jadi sebagai gantinya, dia malah membunuh orang lain yang sama sekali nggak ada hubungannya dan menganggap tugasnya selesai. Sang hakim mendengarkan dengan saksama dan sambil tersenyum, dia memberitahu Taf bahwa nasib seperti kematian itu terlalu ringan buat orang sepertinya. Mendengar hal ini bikin Taf agak panik, karena dia benar-benar nggak mau tahu rasanya nasib yang lebih buruk dari kematian. Jadi dia mulai bertanya apa boleh dia terima hukuman mati saja biar urusannya kelar. Tapi sudah terlambat karena hakim kedua memberitahunya bahwa dia bakal dijatuhi hukuman untuk menjadi seorang pahlawan. Kembali ke masa kini. Kelompok itu sedang berjalan menuju lokasi pertahanan terakhir mereka, tapi sementara yang lain lebih suka jalan dalam diam. Taf malah sibuk menceritakan kisah hidupnya untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut. Ajaib banget dia belum gila mengingat sudah berapa kali dia mati.
Tapi ya, memang dari awalnya dia nggak punya banyak pikiran sih. Exulo menoleh ke arah Taf dan menyuruhnya diam sebelum dia memasang berangus di mulutnya. Salah satu dari sekian banyak kekurangan Taf, selain kebodohannya, adalah fakta bahwa dia benar-benar nggak tahu kapan harus berhenti ngomong. Itulah kenapa Dot dan yang lainnya benci banget harus kerja bareng dia. Meski begitu, Taf sepertinya menaruh rasa hormat yang besar pada Xuilo. Jadi dia berusaha sebaik mungkin mendengarkan perintah Xuilo dan nggak bikin dia marah. Saat mereka melangkah maju, kelompok itu segera melihat Raja Iblis yang akan mereka hadapi, dan posisinya jauh lebih dekat dari yang mereka perkirakan. Kalau begini terus, makhluk itu bakal sampai ke benteng sebelum malam tiba, jadi mereka harus siap-siap buat bertempur. Iswal bertanya pada Kivia berapa banyak prajurit yang mereka miliki di pihak mereka, dan Kivia bilang ada sekitar 50 prajurit terpercaya yang siap sedia. Tapi Swallow merasa itu nggak bakal cukup. Untungnya, Benetim berhasil merekrut sekumpulan tahanan buat membantu misi ini. Tapi hal ini bikin Kivia agak khawatir, karena dia nggak ingat pernah dengar soal narapidana yang dilibatkan dalam misi ini. Ixlo menjelaskan kalau tim Benetim pada dasarnya menyuap beberapa penjaga buat mendapatkan kendali atas sekelompok narapidana hukuman mati. Dan karena mereka toh bakal dieksekusi juga, Benetim bebas melakukan apa saja yang dia mau dengan mereka. Tepat saat itu, Dot melihat beberapa iblis berlari mendahului gerombolan lainnya dan Taf berasumsi kalau itu pasti para pengintai iblis. Jadi dia melihatnya dan mengidentifikasi beberapa iblis anjing di dalam hutan. Kivia kaget banget Taf bisa melihat iblis sejauh itu tanpa pakai teropong, tapi Silo memberitahu dia kalau hal segini sih normal buat Taf karena penglihatannya jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan manusia biasa. Isulo bertanya ke Taf apa dia bisa menjatuhkan mereka dari sini, dan Taf setuju buat mencoba, tapi dia bilang dia nggak bisa menjamin bakal kena sasaran. Taf kemudian mengeluarkan tombak sihir khusus dan membidik anjing itu sebelum melepaskan tembakan dan meledakkan kepalanya. Taf bangga banget sama dirinya sendiri karena berhasil menembak tepat sasaran. Tapi Dot mengingatkan dia kalau masih ada lebih banyak anjing yang harus diurus, jadi dia harus tetap fokus. Kivia bertanya pada Silo apa benar-benar nggak apa-apa menyerahkan ini kedua orang itu, dan Silo bilang seharusnya nggak ada masalah. Soalnya kemampuan menembak jitu Taf itu bagus banget sampai-sampai Silo belum pernah melihat orang itu meleset sekalipun. Dia cukup yakin kalau Taf bakal bisa menghabisi sebagian besar pengintai, jadi sekarang yang tersisa hanyalah memasang perangkap. Kivia terkejut melihat Silo bisa begitu tenang, padahal ini adalah pertempuran yang mustahil dimenangkan. Tapi Silo bilang dia cuma nggak mau memberikan kepuasan pada para atasan yang meremehkannya dengan melihat dia mati. Selain itu, dia harus sukses di sini buat membuktikan kegunaannya pada Kivia kalau nggak cepat atau lambat dia bakal jadi bahan bedah mayat. Kivia sudah mendengar banyak rumor tentang Silo, sebagian besar tentang dia yang begitu haus akan kejayaan sampai tega, membahayakan rekan-rekannya sendiri. Tapi kelihatannya rumor-rumor itu salah besar. Zulo tertawa dan bertanya apa Kivia seorang bangsawan, karena cuma mereka yang menyebarkan rumor semacam itu tentang dirinya. Tapi Kivia bilang dia bukan bangsawan. Zulo terang-terangan gak percaya sama dia karena gak mungkin para atasan bakal membiarkan rakyat jelata menjadi komandan ksatria. Tapi Kivia juga gak pernah bilang kalau dia rakyat jelata. Dia menjelaskan kalau ayahnya adalah imam besar gereja dan Silo shock berat mendengarnya, karena imam besar itu bisa dibilang pejabat dengan pangkat tertinggi di dalam gereja, jadi dia orang yang sangat penting. Tepat saat itu, Taf memberitahu Silo kalau dia sudah selesai mengurus anjing-anjing itu, jadi Silo menyuruh dia dan Dot buat menunggu dalam posisi siaga di sini sementara dia pergi mengurus urusan lain. Exolo dan Kivia kemudian kembali ke benteng, dan saat mereka mendekati gerbang, mereka malah berpapasan dengan komandan Ordo Ksatria ke-9 dan dewinya, Palmari. Horde terkejut karena Kivia berniat untuk tetap tinggal di benteng alih-alih pergi meninggalkan para pahlawan terhukum itu untuk mati. Dia nggak paham kenapa Kivia menaruh begitu banyak kepercayaan pada mereka dan dia pikir itu keputusan bodoh. Tapi dia tetap berdoa demi keselamatan Kivia. Namun dia sama sekali nggak punya rasa hormat pada Silo dan menyuruh Palmari buat jaga jarak darinya. Karena kamu nggak pernah tahu kapan dia mungkin memutuskan buat membunuh Dewi lagi. Hal ini bikin Silo kesal, tapi dia tahu berdebat nggak bakal menghasilkan apa-apa. Jadi dia memutuskan buat membiarkannya sebelum ada omongan lain yang keluar. Palmari angkat bicara dan bertanya pada Horde apakah menurutnya dia berguna selama misi sebelumnya. Horde bilang padanya kalau dia benar-benar sempurna dan menepuk kepalanya sebagai hadiah. Tapi karena sekarang nggak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini, dia menyuruh anggota timnya buat bersiap pergi dan mereka semua berjalan melewati Silo dan Kivia. Ixuilo dan Kivia kemudian berjalan masuk ke dalam benteng.
di mana tak terhitung banyaknya tong anggur telah disiapkan. Taf bertanya buat apa semua anggur ini, jadi Xuilo menjelaskan kalau mereka bakal meledakkan semuanya saat para iblis sampai di sini, dan setelah itu, Palmari akan meracuni Raja Iblis berulang kali sampai dia mati. Taf menyadari kalau ini artinya mereka dipaksa buat mati, dan fakta bahwa dia cuma dijadikan bidak catur bikin dia marah banget. Jadi dia memutuskan buat melampiaskan emosinya. Dengan dalih bela diri yang sangat sah, dia memprovokasi salah satu ksatria di dekatnya buat mengajaknya berantem, dan begitu ksatria itu menyentuh Taf, dia langsung mengeluarkan pisaunya dan hampir saja menggorok leher orang itu. Tapi untungnya Silo berhasil menghentikan Taf tepat waktu dan salah satu teman orang itu datang buat menariknya menjauh. Jadi pada akhirnya nggak ada kejadian buruk yang terjadi, tapi situasinya bisa saja jadi sangat kacau. Ixulo bertanya ke Taf apa yang dia pikirkan dan Taf menjelaskan kalau dia cuma mau melampiaskan rasa frustrasinya mirip kayak menendang batu kalau lagi kesal. Tapi Shulo mengingatkan dia kalau manusia dan batu itu nggak sama. Tepat saat itu Taylor muncul dan dia marah banget karena Silo pergi melakukan pengintaian tanpa membawanya serta. Dia juga kesal karena dia berpapasan dengan Dewi dari unit ke-9 hari ini. Dan dia tahu kalau Palmari dapat 7 kali tepukan kepala dalam sehari. Sementara itu, Zilo belum memberinya satupun tepukan kepala sejak hari dia dibangkitkan. Dia mulai mencoba menawar setidaknya 3 tepukan sehari dari Silo, tapi Silo tetap sama sekali nggak tertarik dan mengabaikannya, yang bikin Tela ngambek parah. Tiba-tiba seorang penjaga muncul buat memberitahu Kivia bahwa sekelompok pria baru saja tiba di gerbang belakang, dan mereka semua sepertinya mencari Silo. Silo nggak paham apa yang terjadi, karena dia nggak bisa membayangkan ada orang yang bakal datang mencarinya di sini. Tapi saat dia pergi menemui para pria itu, dia sadar kalau mereka adalah para penambang yang dia selamatkan dari gua. Mereka bilang kalau mereka semua ingin membantu dengan cara apapun yang mereka bisa, tapi Silo enggan menerima bantuan mereka karena dia nggak mau menempatkan mereka dalam bahaya. Dia menyuruh mereka buat pulang saja ke keluarga mereka sebelum terlambat. Tapi para pria itu menjelaskan kalau mereka ada di sini bukan semata-mata karena rasa terima kasih. Setelah tambang itu terinfeksi, desa mereka menderita kerugian besar, dan kalau misi ini gagal, maka hal yang sama bakal terulang lagi. Jadi mereka ingin melakukan segala yang mereka bisa buat membantu. Ixulo baru saja mau menolak mereka lagi, tapi King tiba-tiba muncul dan dengan senang hati menyambut bantuan para penambang. Xiulo mencoba membujuknya agar nggak bikin keputusan gegabah karena orang-orang ini nggak cocok buat bertempur. Tapi King memang nggak punya niat buat mengorbankan mereka di medan perang. Sebaliknya, dia punya cara yang jauh lebih efektif bagi mereka buat membantu. Dia menjelaskan bahwa meskipun segel suci itu rumit, selama dia membuat cetak biru untuk mereka ikuti, para penambang seharusnya bisa memahat segel sebanyak yang diperlukan buat meningkatkan pertahanan benteng. King berhasil bikin para pria itu sangat termotivasi. Jadi Xilo memutuskan buat membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau untuk saat ini. Beberapa jam kemudian, semua persiapan pertempuran sudah selesai. Jadi semua orang berkumpul buat meninjau detail rencana itu untuk terakhir kalinya. Nietzsche bertugas menutup lorong-lorong bawah tanah dan Taf bakal ditugaskan menjaga pintu belakang benteng bersama para rekrutan penjara. Sementara King bertugas mendukung para penembak jitu bersama para penambang. Mengenai apa yang akan dilakukan Silo, rencana resmi awal untuk meledakkan tempat ini dan meracuni Raja Iblis adalah hukuman mati bagi mereka semua. Jadi Xolo berencana mengambil inisiatif dan menggunakan perangkap yang dia pasang sebelumnya buat membunuh Raja Iblis sebelum makhluk itu mencapai benteng. Tak lama kemudian, Sul bertemu dengan para narapidana hukuman mati yang direkrut dan mencoba menjelaskan rencananya kepada mereka. Tapi mereka tersinggung dengan pemikiran harus menerima perintah dari seorang pahlawan. Jadi salah satu dari mereka mencengkaram-karam baju Xalo. Sayangnya itu keputusan yang buruk. Karena detik saat orang itu menyentuh Silo, Taf malah menembak orang lain yang sama sekali berbeda di bagian punggung. Padahal orang itu lagi diam saja mengurus urusannya sendiri. Semua tahanan tercengang dan bertanya kenapa Taf nggak menembak orang yang bikin masalah saja. Jadi dia menjelaskan kalau si orang besar yang bikin onar itu kelihatannya cukup kuat buat melakukan banyak pekerjaan. Jadi bakal sia-sia kalau membunuhnya. Silo berjalan menghampiri Taf dan membantingnya ke dinding karena meskipun dia nggak menyangkal kalau ini cara yang efektif buat bikin mereka mendengarkan, dia memperingatkan Taf buat nggak melakukan itu lagi dan pergi begitu saja. Dan saat itulah para tahanan sadar kalau mendengarkan Selo mungkin adalah peluang terbaik mereka buat bertahan hidup di sini. Selo kemudian dipanggil ke pertemuan dengan Benet Tim karena Benet Tim baru saja menerima surat yang ditujukan untuknya. Namun, Shulo langsung menyuruh Benet Tim buat membakar surat itu begitu dia mengenali segel di atasnya. Tapi Benet Tim memintanya buat tolong dengarkan dulu.
Surat itu dari Frenchy Master Bolt dari keluarga Master Bolt, dan entah kenapa mereka menawarkan buat meminjamkan pasukan untuk membantu mempertahankan benteng. Benetim ingin menerima tawaran itu karena bakal meningkatkan peluang kemenangan mereka secara signifikan. Tapi Zlo sama sekali nggak mau berurusan dengan Frenchy, jadi dia menolak. Nggak ada yang bisa dilakukan Benetim buat meyakinkan Silo. Jadi dia memutuskan buat mengganti topik dan bertanya pada Silo apakah dia percaya pada teori konspirasi. Silo bertanya apa dia membicarakan artikel berita aneh yang dia terbitkan beberapa tahun lalu tentang adanya penyembah iblis di antara para atasan. Karena itu jelas terdengar palsu dan Benetim bisa mengerti kenapa dia nggak percaya. Tapi dia bertanya apa yang akan dilakukan Silo kalau ternyata itu benar bahwa ada penyembah iblis yang bekerja di balik layar. Tujuannya untuk memastikan umat manusia kalah dalam perang ini. Itu bakal menjelaskan semua keputusan nggak logis dan bodoh yang dibuat para atasan akhir-akhir ini. Dan sekarang setelah Silo benar-benar memikirkannya, hal itu memang kelihatan sangat mencurigakan. Saat malam tiba, pasukan iblis mendekati kastil. Jadi mereka menyiapkan pertahanan mereka, dan King serta para penambang mulai menembaki kavaleri iblis. Setelah gelombang awal berhasil diatasi, mereka mengaktifkan dinding yang telah dimenterai dengan segel suci buat menahan sisanya. Dan begitu kondisi aman, unit Kivia maju buat menghadapi iblis secara langsung. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana, tapi kemudian Silo melihat sesuatu yang gak pernah dia duga akan dilihat di luar sini. Ada sekelompok manusia yang menunggangi kuda-kuda iblis, dan mereka mulai menembakkan panah api ke dalam benteng. Mengingat fakta bahwa benteng itu penuh dengan anggur yang mudah terbakar, semua orang mulai panik berusaha memadamkan api, dan kepanikan itu memungkinkan beberapa kuda iblis buat menerobos gerbang depan. Dan kalau begini terus, cuma masalah waktu sebelum mereka semua habis dibantai. Teorita bertanya apakah orang-orang itu sudah terinfeksi wabah iblis. Tapi dari apa yang bisa dilihat Silo, sepertinya bukan itu masalahnya. Orang-orang ini masih sangat normal, hanya saja mereka memilih untuk berpihak pada iblis daripada umat manusia. Akan tetapi, agar hal itu bisa terjadi, berarti ada iblis di luar sana yang mampu berkomunikasi dengan manusia dan meyakinkan mereka untuk berpindah kubu. Sebuah pemikiran yang benar-benar mengerikan. Teorita agak terguncang oleh fakta ini karena, sesuai kodratnya sebagai seorang dewi, dia tidak bisa melukai manusia biasa dalam pertempuran, bahkan jika mereka bekerja sama dengan iblis sekalipun. Tapi Silo sudah menyadari batasan itu, dan dia tahu persis bagaimana cara menanganinya. Sebelum bergerak, dia menghubungi Kivia lewat radio dan bertanya apakah dia punya gambaran siapa manusia-manusia itu. Sayangnya, Kivia sama bingungnya dengan semua orang di sini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah orang-orang itu pasti berasal dari pasukan pribadi bangsawan karena mereka terlihat sangat ahli dalam memanah sambil berkuda. Selain itu nihil, para manusia itu segera mulai mundur dan unit Kivia masih kewalahan, jadi mereka tidak bisa mengejar musuh. Jadi, Silo menggunakan teleskopnya untuk melacak kemana mereka pergi dan menyadari bahwa mereka menuju langsung ke lorong bawah tanah. Untungnya, Silo sudah mengirim Tatsuya ke sana bersama beberapa kesatria untuk menjaga titik masuk. Dan Benetim juga ada di sana. Tapi jujur saja, Benetim sepertinya tidak akan banyak membantu. Kembali ke permukaan, Taf memberitahu King bahwa dia mungkin harus segera mundur, karena gerbang depan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Namun King menolak, karena jika dia mundur, tidak akan ada orang yang memotivasi pasukannya. Dia memerintahkan semua orang untuk menyiapkan meriam sihir untuk serangan balasan. Jadi mereka semua dengan panik mulai memuat artileri dan saat King memberikan perintah tembak, para iblis itu pun dihujani serangan. Meriam-meriam itu memberikan kerusakan yang lumayan, tapi akurasi anak buah King masih jauh dari harapan. Jadi dia menyuruh mereka mengisi ulang dan bersiap menembak lagi. Sayangnya, pasukan iblis bergerak lebih cepat dari dugaan mereka dan jika tidak ada tindakan yang diambil, mereka akan diserbu sebelum sempat mengisi ulang peluru. King tidak bisa membiarkan itu terjadi, jadi dia memanggil Silo untuk bergabung dalam pertempuran dan menahan para iblis. Ixulo memahami situasinya dan memberitahu Teorita bahwa sekarang giliran mereka untuk bertarung. Tapi sebelum mereka melakukannya, ada sesuatu yang ingin Teorita sampaikan padanya. Sejak mereka bertemu, Shilo selalu melarangnya mempertaruhkan nyawa demi orang lain. Namun Shilo sendiri tidak masalah melakukan hal itu. Shilo mencoba berargumen bahwa tidak masalah jika dia mati, karena pihak gereja bisa menghidupkannya kembali. Tapi Teorita yakin bahwa meskipun Shilo tidak bisa dibangkitkan, dia akan tetap mempertaruhkan nyawanya. Karena sama seperti dirinya, Shilo menemukan tujuan hidup dengan berkorban demi orang lain. Dan ketika Shilo bilang dia membenci sifat Dewi yang suka menyenangkan orang lain, itu karena jauh di lubuk hatinya,
Sifat itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Swallow ingin membantah, tapi dia tidak bisa memikirkan kata-kata yang pas karena dia tahu Teorita benar. Tapi tepat saat itu, dia melihat Raja Iblis di Cakrawala. Jadi dia memotong pembicaraan itu dan memberitahu Teorita bahwa sudah waktunya mereka bekerja. Sementara itu di lorong bawah tanah, manusia yang berpihak pada iblis mulai mendekati tim pertahanan dan para prajurit mulai panik karena jumlah musuh terlalu banyak untuk dikalahkan dengan jumlah mereka yang sedikit. Akan tetapi, Tatsuya dengan santai berjalan ke depan dan mengeluarkan teriakan perang yang memekakan telinga sebelum memenggal salah satu manusia itu begitu cepat hingga yang lain bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dia kemudian mulai membantai para musuh, dan ketika para kesatria yang tadinya ketakutan menyadari bahwa Tatsuya sedang menggendong tim mereka semua menemukan keberanian untuk menembaki penyerang yang tersisa sampai lorong itu benar-benar bersih. Dan meskipun mereka semua senang masih hidup, mereka juga ngeri melihat kemampuan Tatsuya. Kembali ke sisi Swilo dan Teorita, mereka akhirnya melihat Raja Iblis. Jadi sudah waktunya bagi mereka untuk melancarkan serangan. Ikjulokin menghemat energi Teorita. Jadi dia memilih untuk memutar jalan daripada bertarung langsung melawannya. Teorita mengerti rencananya dan menciptakan pedang untuk Swilo, yang langsung dia lemparkan ke monster terdekat, menyebabkan ledakan besar. Teorita sudah sangat ahli memprediksi apa yang dibutuhkan Swilo. Jadi ketika 3 monster katak mencoba menyelinap ke arah mereka, dia segera memunculkan cukup banyak pedang bagi Swilo untuk menghabisi mereka tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ada terlalu banyak monster di area ini, dan Swilo tidak ingin terus membuang energi untuk meledakkan mereka. Jadi dia meraih Teorita dan bersiap untuk melompat pergi. Sayangnya, tepat sebelum dia bisa meninggalkan tanah, kakinya tiba-tiba dicengkeram oleh cacing yang sudah menjadi iblis, membuatnya terperangkap di tempat itu. Teorita menawarkan diri untuk menggunakan kekuatannya demi membebaskan Silo segera, tapi Silo menyuruhnya berhenti karena dia perlu menyimpan energinya untuk mengalahkan Raja Iblis. Situasinya terlihat buruk karena para iblis mulai mengepung lokasi Silo dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika keadaan tampak tanpa harapan, para iblis mendengar suara pasukan kecil yang mendekat dengan kuda, dan itu mengalihkan perhatian mereka cukup lama bagi Silo untuk membebaskan diri dari cengkeraman cacing tersebut. Ikzulo melompat pergi dengan Teorita di bahunya saat mereka terbang menuju Raja Iblis. Teorita bertanya pada Shilo apakah dia tahu milik siapa pasukan itu dan mengapa mereka ada di sini. Meskipun Shilo tahu persis siapa orang-orang itu, dia sama sekali tidak senang melihat mereka. Begitu mendarat, dia memanggil Benetim untuk meminta penjelasan, karena dia secara eksplisit menyuruhnya untuk tidak menerima bantuan dari orang-orang itu. Benetim tahu Shilo sedang marah sekarang, tapi mereka sangat membutuhkan bala bantuan dan, jujur saja, Shilo juga ikut bersalah di sini karena dialah yang memilih untuk mempercayai seorang penipu untuk mengikuti instruksi. Tidak ada yang bisa dilakukan Shilo sekarang, jadi dia hanya fokus mengobati lukanya agar bisa kembali bertarung secepat mungkin. Tapi di tengah proses itu, dia mendapat panggilan dari Taff yang terdengar sangat ketakutan. Silo menoleh dan melihat Taff sedang dikejar oleh sekelompok tentara bayaran, dan dia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi karena dia meminta Taff untuk pergi menyewa tentara bayaran tersebut. Taff mengingatkan Shilo bahwa instruksinya adalah mencuri sejumlah uang lalu menggunakan uang itu untuk menyewa tentara bayaran guna mempertahankan benteng, tapi Taff berpikir akan lebih efisien jika mencuri uangnya langsung dari para tentara bayaran itu sendiri. Sayangnya, para tentara bayaran itu sepertinya benar-benar tidak suka dengan ide tersebut. Ikzulo kesal karena Taff mengacau begitu parah, tapi setidaknya dengan banyaknya orang di medan perang membuat Raja Iblis cukup bingung hingga menciptakan celah bagi Swallow dan Teorita. Jadi dia berencana memanfaatkannya sepenuhnya. Saat Raja Iblis masih teralihkan, Swallow melompat tepat ke atasnya, dan begitu dia dan Teorita berada di posisi. Teorita menggunakan kekuatannya untuk memanggil pedang raksasa guna menembus tubuh Raja Iblis. Pedang itu tidak akan cukup untuk membunuh Raja Iblis. Tapi itu tidak masalah, karena tujuannya di sini hanyalah untuk menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, Swallow dan Teorita menuju ke hutan, di mana beberapa perangkat sihir telah disiapkan dan dikubur sebelumnya. Ikzulo mengaktifkan semuanya tepat sebelum Raja Iblis tiba, dan saat makhluk itu menerjang ke arahnya, ia jatuh terjerembab ke dalam perangkap. Sebuah lubang amblas muncul di bawah Raja Iblis sebagai akibatnya, dan dengan tanah yang runtuh, ia tidak bisa memanjat keluar dari lubang itu. Jadi, saat makhluk itu terjebak, Teorita langsung memanggil beberapa pedang raksasa di atasnya. Ketika pedang-pedang Teorita menembus tubuh Raja Iblis, makhluk itu mencoba menghentikannya dengan mengerupsi bilah pedangnya,
Tapi Teorita mendorong balik dan memaksakan pedang-pedang itu masuk, memberikan kerusakan besar pada Raja Iblis. Di akhir serangannya, Raja Iblis terbaring tak bergerak di dasar lubang dan Teorita jelas kelelahan. Maka Xilo menyuruhnya istirahat sebentar di sini sementara dia pergi memanggil Dewi Racun untuk menghabisi Raja Iblis. Dia jujur saja cukup kesal dengan fakta bahwa para atasan berniat mengorbankan mereka bersama benteng tersebut. Padahal semudah ini untuk mengalahkan Raja Iblis. Tentu, makhluk itu masih hidup, tapi dengan luka separah ini, tidak mungkin dia bisa menggerakkan satu otot pun. Penilaian Shiloh terhadap situasi itu benar. Namun dia gagal mempertimbangkan fakta bahwa Raja Iblis mampu memisahkan diri dari tubuh utamanya. Jadi ketika sebuah mata baru terbuka, makhluk itu menembakkan puluhan duri ke udara. Xilo memperingatkan Teorita untuk segera berlindung, tapi dia tidak mampu bereaksi tepat waktu. Jadi Xilo terpaksa berlari untuk melindunginya dan akhirnya menerima tusukan duri di punggungnya. Sementara itu, Raja Iblis bersiap untuk menyerang sekali lagi. Situasi di sini buruk. Tapi lebih parah lagi di benteng karena tempat itu hampir sepenuhnya dilalap api dan dibanjiri monster. King memerintahkan semua orang untuk mundur sekarang juga karena dia tidak ingin ada korban lagi. Tapi evakuasi bukanlah pilihan saat ini, karena satu-satunya rute pelarian sedang dikerumuni oleh iblis. Kembali ke Shiloh dan Teorita. Teorita bergegas ke arah Shiloh untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Tapi Shiloh hanya menyuruhnya pergi dari sini selagi masih bisa. Teorita mungkin ingin terus bertarung, tapi Shiloh bisa melihat bahwa dia sudah mencapai batasnya, dan jika dia menggunakan kekuatannya lagi, mungkin akan ada efek samping yang serius. Shiloh mengakui bahwa Teorita benar sebelumnya ketika dia bilang Shiloh menemukan tujuan dengan menjadi berguna bagi orang lain. Dia ingin memenangkan pertempuran, dia ingin orang-orang menganggapnya keren. Dia ingin bisa melakukan Aura Farm, dan meskipun dia tahu keinginannya itu egois dan bodoh, dia tetap memilih untuk mengikutinya. Tapi dia tidak ingin menyeret Teorita jatuh bersamanya. Teorita berdiri di samping Shiloh dan memberitahunya bahwa terlepas dari bagaimana perasaannya, dia akan bertarung di sisinya. Apapun yang terjadi, karena bagaimanapun juga, dia adalah Dewi Agungnya. Dia memberitahu Shiloh bahwa jika dia benar-benar ingin Teorita selamat, maka yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan mereka menang, dan Shiloh tampak setuju dengan itu. Jadi Shiloh menyuruhnya bersiap untuk memenangkan pertarungan ini, apapun yang terjadi. Saat Raja Iblis pecah menjadi bentuk terbang yang lebih kecil, Teorita melepas jubahnya dan memberitahu Shiloh bahwa dia akan membuatkan pedang khusus untuknya. Shiloh bertanya apakah pedang itu akan cukup kuat untuk mengalahkan monster yang hampir abadi. Jadi Teorita menjelaskan bahwa dia akan memanggil pedang suci dan hampir tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Tapi dia tidak akan bisa membuatnya bertahan lama, jadi Shiloh sebaiknya tidak meleset. Raja Iblis mencoba menggunakan tentakelnya untuk menghentikan Shiloh dan berhasil menusuk dada Shiloh. Tapi berkat tembakan perlindungan dari Taf dan Solve, Shiloh mampu meraih pedang suci itu dan saat Raja Iblis menerjang ke arahnya, dia membiarkan makhluk itu menggigit lengannya sebagai umpan sebelum menusuk tepat di matanya dengan pedang suci. Dia ingat bahwa Teorita memberitahunya tidak ada yang tidak bisa dihancurkan pedang ini, dan saat dia memutar bilahnya di dalam tubuh Raja Iblis, makhluk itu langsung hancur lebur. Seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Pedang suci itu segera hancur menjadi debu dan kelelahan Teorita akhirnya menyusulnya, menyebabkannya jatuh terkulai. Shiloh berhasil menangkapnya, tapi kondisinya sendiri juga tidak baik, jadi dia pun segera pingsan. Saat Shiloh membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di ruang perawatan dengan seorang anggota gereja duduk di samping tempat tidurnya. Dia tidak tahu siapa orang ini. Pria itu berkata dia telah bersusah payah menambal Shiloh agar dia tidak perlu masuk ke bengkel perbaikan. Shiloh menyuruh orang itu pergi karena dia tidak mempercayai orang-orang dari gereja, dan pria itu setuju. Tapi sebelum pergi, dia memberitahu Shiloh bahwa usahanya tidak luput dari perhatian. Banyak warga sipil dan bahkan beberapa pejabat tinggi mulai memandangnya secara positif akhir-akhir ini dan Shiloh senang diakui. Tapi Shiloh tidak ingin menerima pujian dari pihak gereja, jadi dia menyuruh pria itu sekali lagi untuk pergi. Namun pria itu berkata ada satu hal lagi yang ingin dia sampaikan sebelum pergi. Dia memperingatkan Shiloh bahwa dia harus berhati-hati untuk tidak melanggar terlalu banyak perintah mulai sekarang. Karena ada beberapa bangsawan tingkat tinggi yang kesal dengan betapa suksesnya Shiloh dalam menjatuhkan para Raja Iblis. Mereka adalah bagian dari faksi yang disebut koeksistensi wabah iblis dan namanya sudah cukup menjelaskan tujuannya. Jadi dia membiarkan Shiloh memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan informasi itu.
Begitu pria itu pergi, Teorita masuk ke ruangan untuk memeriksa Silo dan sesaat Silo teringat masa lalu tentang bagaimana Sino dulu bertindak dengan cara yang sama. Teorita memperhatikan ekspresi kaget di wajahnya dan dia menjadi khawatir kalau Silo mungkin melupakannya karena cedera yang dialaminya. Tapi Zolo menepuk kepalanya dan berkata dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Tidak lama kemudian, Kivia masuk ke ruangan dan memberitahu Silo kalau dia punya kabar baru. Tapi Silo malah menyuruhnya balik lagi nanti karena dia lagi enggat, mood buat bahas masalah yang ribet. Sayangnya Kivia menegaskan kalau Silo wajib mendengarkan ini karena beritanya sangat penting dan menyangkut nasib Silo selanjutnya setelah dia berhasil mengalahkan Raja Iblis lainnya. Sebenarnya sempat terjadi perdebatan sengit antara pihak militer dan gereja mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Teorita. Namun, setelah kemenangan baru-baru ini, pihak militer terpaksa mengakui kegunaan Teorita. Karena itu, diputuskan bahwa Teorita dan Silo akan ditugaskan sementara ke Ordo Kesatria ke-13 yang dipimpin oleh Kivia. Silo jelas enggak suka mendengarnya karena dia sudah lama banget enggak dapat jatah libur, tapi Kivia menjelaskan kalau tugasnya cuma tinggal di kota ini saja. Tugasnya hanya untuk sementara waktu dan memastikan Teorita terlindungi sesuai perintah. Hal ini bikin Silo cemas kalau ada seseorang yang mengincar Teorita, dan Kivia membenarkan hal itu. Dia menjelaskan kalau ada beberapa penyesat di antara anggota gereja yang masih menolak mengakui Teorita. Sebagai dewi baru, jadi ada kemungkinan mereka menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Teorita. Intinya, selama Silo bisa menjamin keselamatan Teorita, dia bakal dapat jatah liburan yang sangat dia butuhkan. Teorita girang banget mendengarnya karena ini artinya dia akhirnya bisa menghabiskan waktu berkualitas bareng Silo. Beberapa jam kemudian, Silo sedang asyik membaca salah satu bukunya sementara. Teorita tertidur di sampingnya, tapi tiba-tiba seorang cowok bernama Jace masuk mencari dia. Jace ini adalah salah satu pahlawan lain, dan dia dengar kalau Silo sudah mengalahkan 3 Raja Iblis. Memang hebat sih, tapi Jace bilang dia enggak akan menghitung 2 kemenangan pertama, karena menurutnya Silo dapat banyak bantuan dari Tata dan rekan-rekannya. Sedangkan Jace sendiri secara pribadi sudah mengalahkan 2 Raja Iblis sejak pertemuan terakhir mereka. Jadi dengan bangga dia mengumumkan kalau dia unggul dalam taruhan mereka dengan skor 2-1. Hiksulo bertanya apa Jace yakin dia benar-benar mengalahkan 2 Raja Iblis sendirian. Karena saya ingat Syulo, Rino ditugaskan bersamanya. Tapi Jace bilang kalau Rino sama sekali enggak membantu. Malah katanya Rino akhirnya terlalu banyak membangkang perintah dan dikirim ke ruang hukuman. Jace kemudian mulai menyombongkan diri ke Syulo soal betapa jauh lebih hebatnya dia. Tapi Teorita tersinggung dan menegur Jace kalau dia enggak boleh merendahkan Syulo seperti itu. Tapi Jace malah ganti merendahkan Teorita dan sang dewi nyaris meledak emosinya. Untungnya Silo bilang enggak ada gunanya berdebat sama orang kayak Jace. Jace lalu menuntut Silo membayar kekalahan taruhannya, dan karena Silo cuma pengen dia cepat pergi, dia menyerahkan uangnya dan menyuruh Jace keluar. Setelah Jace pergi, Teorita bertanya apa masalah orang itu. Jadi Silo menjelaskan kalau Jace adalah dragun di tim mereka, dan dia pernah tertangkap basah. Dia ditangkap karena menanam dan menjual zat ilegal untuk naga. Tapi kejahatan utamanya sebenarnya adalah tuduhan pemberontakan ketika dia mencoba membebaskan semua naga milik kerajaan, padahal sudah diperintahkan untuk tidak melakukannya. Biasanya orang bakal dihentikan dalam sehari, tapi Jace berasal dari keluarga bangsawan yang kuat, dan para naga entah kenapa sangat menyukainya. Jadi dia sempat bikin kerusakan yang lumayan parah sebelum akhirnya tertangkap. Beberapa saat kemudian, Benetim dengan gugup mengintip dari balik pintu untuk mengecek Suilo, dan begitu Suilo melihatnya, dia langsung bangun dari tempat tidur dan melempar Benetim ke dinding. Syulo marah besar karena Benetim lancang menerima bantuan dari pasukan Mustable. Padahal Syulo sudah secara tegas melarangnya. Tapi Benetim membela diri dengan bilang kalau keadaan bakal berakhir jauh lebih buruk kalau pasukan Mustable enggak muncul sebagai bala bantuan. Syulo enggak bisa menyangkal itu, tapi dia tetap kesal karena dia tahu Benetim pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Awalnya Benetim mengelak. Tapi setelah diancam, dia akhirnya mengaku kalau Frenchie memang minta bertemu dengan Silo. Dan Silo sama sekali enggak senang mendengarnya. Teorita enggak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia bertanya ke Silo siapa itu Frenchie. Dan Silo mengungkapkan kalau Frenchie adalah mantan tunangannya. Beberapa menit kemudian Silo setuju untuk menemui Frenchie. Dan cewek itu langsung bilang kalau dia kecewa. Karena Silo makin parah kondisinya dibanding terakhir kali dia melihatnya. Dia membandingkan Silo dengan ulat. Dan kebanyakan orang pasti bakal tersinggung, tapi Silo tahu kalau Frenchie nggak bermaksud jahat. Dia memang suka ngomong kayak gitu dari waktu ke waktu. Silo menyuruhnya memperbaiki cara dia membuat perumpamaan, dan Frenchie meminta maaf karena dia sama sekali nggak sadar kalau ucapannya itu menghina.
Dia cuma ingin mendorong Silo agar bersikap layaknya calon anggota keluarga Mustable. Frenchie lalu bertanya apakah gadis di sampingnya adalah Dewi yang selama ini dibicarakan orang-orang. Dan begitu Teorita dapat kesempatan bicara, dia langsung meminta Frenchie menjelaskan status hubungannya dengan Silo. Ixulo bilang dia sudah menyebutkan kalau Frenchie adalah mantan tunangannya. Tapi Frenchie memotong omongannya dan menegaskan kalau dia masih berniat menikahi Silo. Jadi menurutnya enggak ada kata mantan dalam pertunangan mereka. Ixulo mengingatkan Frenchie kalau dia sekarang adalah pahlawan. Dan secara hukum, pahlawan bahkan enggak dianggap sebagai manusia. Jadi enggak mungkin Frenchie diizinkan menikah dengannya. Teorita jadi agak cemburu memikirkan kalau Frenchie mungkin bakal merebut Silo darinya. Tapi saat Teorita mencoba mengklaim Silo, Frenchie enggak terlalu menanggapi dia dengan serius. Malah dia menyamakan situasi ini dengan saat peliharaan ayahnya terobsesi pada Silo, tapi benci banget sama dia. Teorita tersinggung karena Frenchie baru saja menyamakan dia dengan hewan peliharaan, tapi Frenchie mengabaikannya dan memberitahu Silo kalau dia enggak perlu khawatir soal status pahlawannya. Karena Frenchie sedang mengusahakan pengampunan buat dia. Ixulo kaget mendengarnya karena dia bahkan enggak menyangka kalau pengampunan itu mungkin didapatkan. Tapi Frenchie lanjut bicara dan menyebutkan kalau dia berencana tinggal di kota ini untuk beberapa waktu, dan dia enggak berniat pergi sampai berhasil melacak iblis bernama Spriggan. Silo dan Teorita terdiam setelah mendengarnya dan bertanya apa maksud Frenchie. Jadi dia menjelaskan kalau sekitar 1 bulan lalu, dia dan pasukan Night Chaser memulai misi untuk melakat Raja Iblis, tapi beberapa hari lalu seluruh pasukannya lenyap di dekat kota ini. Raja Iblis yang bertanggung jawab adalah nomor 59, Spriggan dan Frenchie curiga. Kalau Iblis itu mungkin menyamar jadi manusia. Teorita nggak tahu kalau Iblis bahkan mampu menyamar sebagai manusia dan itu wajar, karena itu adalah kemampuan yang langka dan menyebalkan di kalangan Iblis. Itu artinya bakal berkali-kali lipat lebih susah buat melacak iblis ini, apalagi karena kemungkinan besar dia sudah masuk ke dalam kota. Jadi Frenchie memperingatkan Silo untuk tetap waspada. Kurang lebih itu saja yang ingin dia sampaikan. Jadi dia bangkit untuk pergi, tapi sebelum itu dia bertanya siapa orang yang memata-matai mereka dari balik dinding itu. Ternyata Kivia sudah menguping mereka sepanjang waktu, dan dia mencoba bikin alasan kalau dia diwajibkan mengawasi Silo. Tapi Frenchie tahu dia bohong. Meski dia nggak mau memperbesar masalahnya, jadi dia membiarkannya begitu saja. Siangnya Silo, Teorita, dan Kivia pergi keluar. Teorita bilang dia mau jalan-jalan, karena Tata pernah bilang kalau kota ini punya banyak makanan gratis. Tapi Xulu memberitahu kalau makanannya nggak gratis. Tata itu cuma nyolong. Lagi pula mereka nggak punya waktu buat jalan-jalan, karena mereka di sini untuk memancing keluar para penyesat kuil yang mengincar Teorita. Tapi bicara soal melindungi Teorita, Sulu menegaskan padanya kalau dia dilarang memberitahu siapapun soal pedang suci yang dia buat, karena kalau pihak kuil tahu dia punya kekuatan semacam itu, hidup mereka bakal jadi jauh lebih sulit. Sementara itu, Squall dan Kivia akan menemani Teorita setiap saat untuk memastikan dia aman, tapi Sulu ingin membawa 1 orang lagi untuk memastikan semua celah tertutup. Benetim sama sekali nggak berguna sebagai penjaga, jadi dia dikoret. Tata bakal malah nyolong banyak barang kalau dilepas di kota. Dan soal Blaze, dia terlalu sibuk mengurus naga-naganya. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Zaf, meskipun Silo benar-benar nggak suka fakta kalau Zaf nggak bisa diam. Zaf terus-terusan ngoceh soal betapa kacaunya organisasi Wenmosa. Mereka menyebut diri mereka ordo religius, tapi aslinya jahat murni. Mereka melakukan pengorbanan manusia, mempersembahkan anak-anak ke dewa lalu meminum darah anak-anak itu. Tapi kan nggak mungkin hal kayak gitu kejadian di dunia nyata, ya kan? Ya, berhubung mereka sudah di sini. Teorita meminta Silo untuk memilihkan souvenir demi mengenang jalan-jalan sungguhan pertama mereka, dan Silo setuju. Sementara Teorita sibuk melihat-lihat barang yang ada. Silo bertanya ke Zaf apakah dia punya gambaran apa yang bakal dilakukan pembunuh bayaran buat mendekati Teorita di tempat seperti ini. Zaf menjelaskan kalau ada kemungkinan mereka mencoba membaur dengan kerumunan dan menggorok leher Teorita saat berpapasan. Jadi itu hal yang perlu mereka waspadai. Tepat saat itu Teorita berteriak kalau dia mau Silo lebih memperhatikannya, dan Silo enggak mau bikin dia ngambek. Jadi dia kembali belanja bareng Teorita, sampai akhirnya dia menemukan sebuah lapak senjata. Awalnya dia pikir ide buruk membelikan pisau buat Teorita karena berbahaya. Tapi Teorita bilang kalau Silo mengajarinya cara pakai dengan benar. Harusnya dia bakal aman-aman saja. Teorita ada benarnya juga, jadi Silo setuju membelikan pisau itu buat dia. Tapi saat dia sedang menyarungkan pisau itu, dia melihat pantulan 2 orang yang kelihatan jahat di belakangnya. Dan sesaat kemudian salah satu dari mereka mencoba menikam punggung Teorita.
Tapi Kivia sudah siap menghadapi itu dan menebas tangan orang itu dalam sekejap. Dan selagi Kivia melakukan itu, Zaf dengan santainya menggorok leher orang satunya lagi, tapi masih ada lebih banyak musuh yang datang. Jadi Kivia menyuruh Shilo membawa Teorita dan lari sementara mereka menangani sisanya. Shilo dan Teorita dengan cepat menerobos gang dan beberapa saat kemudian Kivia dan Zaf menyusul mereka. Tapi mereka bisa merasakan ada yang nggak beres. Kivia menempatkan banyak satria di area ini sebagai bala bantuan. Kalau ada serangan terhadap Teorita, tapi sekarang nggak ada satupun ksatria di area itu dan Kivia khawatir sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka. Zaf meyakinkan Kivia kalau ksatria-ksatrianya mungkin baik-baik saja, karena orang-orang yang baru saja menyerang tadi bukan pembunuh dari ordo religius. Dia bisa tahu karena mereka enggak punya pelatihan sungguhan. Tapi kalau begitu kasusnya, berarti mereka pasti berhubungan dengan iblis yang menyamar jadi manusia di kota ini, dan orang-orang yang mendukungnya, karena cuma kelompok itulah yang bakal diuntungkan dari kematian Teorita. Saat mereka menyadari hal ini, tiba-tiba mereka diserang oleh pembunuh lain, tapi yang satu ini jauh lebih terampil daripada yang lain, karena saat Zaf mencoba menyerangnya, lengannya malah hancur total. Zaf memperingatkan Shilo untuk hati-hati, karena musuh yang ini punya trik kotor yang disembunyikan dan Shilo punya firasat tentang apa yang terjadi. Jadi dia menyuruh Teorita mundur sementara dia dan Kivia menangani ini. Dia melempar 2 pisau ke arah si pembunuh, tapi saat satu pisau meledak, si pembunuh menerjang maju dan mencoba menikam Shilo dengan lengagomnya. Ixwila menunduk menghindar dan Kivia mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, tapi Shilo menariknya mundur karena menurutnya itu terlalu berisiko. Dan untung saja dia melakukannya, karena sedetik kemudian si pembunuh nyaris melenyapkan Kivia dengan banyak sekali tentakel logam. Si pembunuh ternyata mampu memanipulasi logam di lengannya dengan bebas, dan itu membuatnya jadi lawan yang merepotkan. Tapi Shilo dan Kivia enggak mau mundur begitu saja. Namun tepat saat itu sekelompok tentara muncul dan seorang pria bernama Bujam memberitahu Shishiba kalau dia harus mundur karena peluangnya mengalahkan pahlawan yang terikat kontrak dengan Dewi sangatlah tipis. Shishiba marah ke Bujam karena dia baru saja membocorkan identitasnya di depan musuh dengan memanggil nama lengkapnya, dan Bujam meminta maaf, tapi dia cuma nggak sadar kalau itu melanggar aturan di pekerjaan semacam ini. Salah satu tentara mencoba memberitahu Bujam kalau mereka harus segera pergi sebelum Satria Suci tiba, tapi Bujam nggak suka omongannya dipotong, jadi dia memukul rahang orang itu sampai putus. Shishiba mengingatkan Bujam kalau mereka seharusnya menghindari korban jiwa yang enggak perlu. Tapi Bujam membela diri dengan menunjukkan kalau orang itu sebenarnya belum mati, jadi belum jadi korban jiwa. Ngomong-ngomong, sudah waktunya Bujam bekerja, jadi dia melompat ke udara dan mengincar Shilo. Shilo mencoba melumpuhkannya dengan pisau, tapi Bujam menghindar di udara dengan mudah dan kemudian menggunakan sesuatu yang terlihat seperti energi iblis. Dia memanjangkan lengannya dan menyerang Shilo. Zoelo berhasil menunduk dan membalas dengan lemparan pisau, tapi Bujam cukup cepat untuk membalas serangan balik itu dengan sebongkah lantai. Setelah keadaan agak tenang, Bujam bertanya, apakah Zoelo adalah pahlawan terkenal yang sudah membantai banyak raja iblis. Shilo enggak menjawab dan malah balik bertanya apakah Bujam dulunya anggota sirkus atau semacamnya, karena enggak ada manusia normal yang harusnya bisa bergerak sehalus itu. Tapi Bujam menyangkalnya, bilang kalau dia belum pernah masuk sirkus sebelumnya. Dia lalu bertanya ke Shilo, apakah dia yang dari sirkus, dan Shilo mengakui kalau dia menghabiskan 3 tahun di sirkus dengan spesialisasi lempar pisau, yang ditanggapi Bujam dengan pujian atas kemampuan Shilo karena dia belum pernah melihat orang sebaik itu dalam hal ini. Shishiba memotong pembicaraan Bujam dan bilang kalau dia nggak seharusnya ngobrol santai sama musuh, dan Bujam minta maaf karena dia masih beradaptasi dengan semua ini. Teorita dengan hati-hati mendekati Shilo dan bertanya apakah dia mau Teorita menghujani orang ini dengan pedang. Tapi Shilo rasa itu bukan ide bagus, karena dia tahu betapa para dewi benci menyakiti manusia. Teorita mengakui kalau memang benar dia benci gagasan menyakiti orang, tapi entah kenapa dia nggak merasa bersalah saat berpikir untuk menghabisi Bujam. Tepat saat itu ada hembusan angin kencang dan Shilo tahu persis apa artinya. Jadi dia menyuruh semua orang lari mencari tempat berlindung dan sesaat kemudian api naga yang membakar memenuhi gang itu. Sepertinya Jace akhirnya memutuskan untuk datang membantu. Tapi saat mereka mengira api naga itu bakal cukup untuk menghabisi Bujam beserta semua penyembah iblis lainnya, yang mengejutkan mereka dari balik kobaran api, Bujam masih berdiri tegak. Dia bilang ini adalah usaha yang sangat mendidik. Tapi api naga itu memberikan kerusakan yang lumayan parah pada tubuhnya. Jadi dia terpaksa mundur supaya bisa beregenerasi dengan benar. Dan melihat semua kejadian ini cukup mengonfirmasi kalau Bujam sebenarnya adalah Raja Iblis Spriggan.
Setelah semua kekacauan itu mereda, Taeyara langsung mengumpulkan semua wakilnya untuk rapat darurat. Berkat kerja keras Shulo dan Jas, mereka memang berhasil menggagalkan serangan para pembunuh bayaran itu. Tapi masalahnya, seluruh jaringan pengintai malam yang sudah susah payah dibangun Taeyara malah hancur lebur, dan eksekusi serangan musuh itu terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Jadi Taeyara yakin banget kalau para pembunuh itu punya orang dalam yang membocorkan info. Semua wakilnya jelas panik, karena kalau benar ada pengkhianat alias tikus di antara mereka, posisi mereka bakal super terjepit. Salah satu dari mereka mengusulkan supaya info soal perlindungan Tirida dibatasi cuma ke orang-orang yang bisa dipercaya saja. Tapi Shallow langsung memotong omongan itu dan bilang kalau itu ide bodoh. Kenapa? Karena dalam situasi sekarang, mereka nggak bisa percaya siapapun. Bisa saja si pengkhianat itu ada di ruangan ini sekarang. Jadi kalau mau benar-benar menangkap pelakunya, Shallow menyarankan mereka memanggil Ordo Ksatria Suci ke-12 untuk melakukan investigasi. Ksatria lain langsung menolak ide itu. Masalahnya, meskipun Ordo ke-12 memang ahlinya investigasi, mereka itu unit rahasia yang jarang muncul di publik. Memanggil mereka untuk urusan begini bakal bikin posisi mereka sulit. Tapi Silo bersikeras kalau mereka enggak punya pilihan lain, karena selama si pengkhianat belum ketemu, seluruh operasi mereka sama saja gali kubur sendiri. Suasana antara Silo dan para wakil makin panas. Akhirnya Taeyara menenggahi dan meminta pendapat penasihat yang dia bawa yaitu Pendeta Marlin untuk memberikan pandangannya soal situasi kacau ini. Marlin sebenarnya baru saja sampai dari ibu kota, tapi dia langsung paham garis besarnya. Menurut dia, memang mustahil memastikan siapa yang bisa dipercaya di sini, termasuk dirinya sendiri. Meski begitu, dia ragu Ordo Ke-12 bisa menangani kasus seperti ini. Jadi mereka harus berusaha mengorek informasi sebanyak mungkin dengan kekuatan sendiri. Marlin bertanya ke Taeyara, apa dia berhasil dapat info berguna dari tawanan yang ditangkap. Sayangnya, yang tertangkap hidup-hidup cuma petualang Kroko yang enggak tahu apa-apa. Ceritanya bakal beda kalau Taeyara berhasil menangkap salah satu pembunuh aslinya hidup-hidup. Tapi dia gagal, dan Taeyara benar-benar menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan itu. Marlin menenangkan Taeyara supaya enggak terlalu membebangkan diri, karena ini bukan sepenuhnya salah dia. Taeyara berjanji akan mengingat nasihat itu. Marlin sebenarnya berharap Taeyara bisa lebih santai dan enggak terlalu formal. Lagi pula dia itu pamannya sendiri. Tapi momen kekeluargaan itu buyar karena Silo tiba-tiba menyela karena ada unek-unek yang mau disampaikan. Taeyara mencoba memperingatkan Silo untuk diam. Tapi Silo bilang dia yakin pendapatnya relevan. Kalau enggak penting, mana berani dia memotong pembicaraan orang berpangkat tinggi seperti Marlin? Silo memang kurang ajar, tapi Marlin justru respek dengan keberaniannya bicara belak-belakan begitu. Jadi Marlin mempersilakan Silo bicara. Zilo menyarankan mereka menyelidiki perantara para petualang itu, yaitu pihak guild. Perwakilan guild petualang di sana adalah orang bernama Regidio Sodrich yang menguasai guild sekaligus kota bayangan di sekitarnya. Jadi itulah tujuan pertama mereka. Setelah detail rencana disepakati, Silo keluar dan bertemu Bennett. Dengan gugup, Bennett bertanya apa semuanya berjalan lancar, dan awalnya Silo bingung maksud bocah ini apa. Bennett menjelaskan kalau dia khawatir mereka bakal dapat hukuman baru gara-gara kejadian kemarin. Tapi Silo langsung menenangkan dia dan bilang kalau itu enggak akan terjadi. Rapatnya berjalan cukup adil, jadi enggak bakal ada hal buruk yang menimpa mereka. Meski begitu, wajah Bennett masih kelihatan cemas banget. Sementara itu, Regidio sedang mengadakan pertemuan dengan Shishiba dan Bujima. Dia nggak habis pikir kenapa mereka bisa gagal menjalankan misi. Shishiba membela diri kalau itu bukan salahnya. Karena melawan naga sama sekali nggak ada dalam rencana awal. Terlebih lagi dia bilang dia ogah kerja bareng Bujima lagi. Shishiba menyebut Bujima itu amatir total dan menyuruh Regidio menyingkirkannya secepat mungkin. Tapi Regidio malah memberitahu Shishiba kalau Bujima itu salah satu orang terkuat yang pernah dia temui. Beberapa hari lalu, 10 petualang cari gara-gara sama Bujima di rumah judi, dan akhirnya Bujima membantai mereka semua tanpa keringatan sedikit pun. Regidio bilang ke Shishiba, kalau dia sebegitu khawatirnya soal Bujima yang amatir, ya tinggal diajari saja biar jadi pro. Shishiba enggak bisa membantah argumen itu, tapi sebagai gantinya dia minta kenaikan bayaran. Regidio balik bertanya dengan nada sinis, apa pantas dia minta naik gaji setelah kegagalan yang begitu memalukan? Shishiba tersinggung berat dengan nada bicaranya dan langsung mencoba menyerang Regidio. Tapi sebelum serangan itu kena, adik perempuan Regidio, Eri, maju dan mengancam Shishiba pakai pisau. Shishiba masih emosi, tapi dia sadar mengalahkan Eri enggak bakal mudah jadi dia mundur. Regidio lalu menyuruh Eri untuk tenang dulu.
Regidio kemudian melempar sekantong koin ke si Shiba buat menenangkannya, tapi dia mengingatkan, kalau misi enggak selesai sesuai instruksi, sisa bayarannya hangus. Tiba-tiba Bujima angkat bicara. Dia juga minta kenaikan bayaran karena dia lagi suka banget sama satu penulis buku dan pengen beli beberapa buku lagi. Besok paginya, Silo pergi ke kantin buat sarapan dan ketemu Tata serta Jase di salah satu meja. Dia kaget melihat Jas bangun sepagi ini, jadi dia meledeknya, bertanya apa dia diusir dari kandang naga atau semacamnya. Dan lucunya tebakan itu tepat sasaran. Naga milik Jace, Nili, ternyata cemburu karena Jace melirik naga-naga lain di kandang. Alhasil, Jace dilarang menungganginya untuk sementara waktu dan dia benar-benar galau karenanya. Tata bertanya ke Shilo di mana Tiara karena biasanya cewek itu nempel terus sama Shilo. Shilo bilang Tiara masih tidur dan dia justru lebih suka begitu karena ada sesuatu yang enggak boleh didengar Tiara. Tata langsung paham araf pembicaraannya. Kalau Shilo enggak mau Tiara denger, berarti urusannya pasti berbahaya. Dan kalau Shilo membahasnya di sini, berarti dia mau minta tolong Tata buat melakukannya. Shilo mengakui kalau tebakan Tata benar. Dia mau menyusup ke Gil Petualang dan butuh bantuan Tata. Tata bertanya kenapa enggak minta tolong Rino saja yang mantan petualang. Tapi Shilo mengingatkan kalau Rino lagi dikurung, dan kalaupun bebas, orang itu terlalu tidak terduga buat dipercaya. Melihat Tata yang ogah-ogahan, Jace menawarkan diri buat menggantikan Tata karena dia lagi nganggur. Tapi Shilo menolak karena misi ini butuh keahlian spesifik Tata. Akhirnya Tata setuju dengan berat hati. Jace pun bangkit mau pergi, tapi sebelum itu, dia memperingatkan Shilo supaya jangan terlalu keras sama Tata karena Tata itu orang luar biasa. Jace cerita kalau Tata pernah merelakan satu tangannya demi memberi makan naga yang kelaparan, sebuah pengorbanan yang sangat dihormati Jace sebagai pecinta naga sejati. Setelah Jace pergi, Tata menanyakan detail rencananya. Siangnya mereka berdua keluar menemui Tiara yang penampilannya beda banget hari ini. Alasannya simpel, di misi sebelumnya, Shilo sempat nyeletuk kalau Tiara selalu berpakaian kayak kowok, jadi Tiara mau membuktikan kalau omongan Shilo salah. Tiara bertanya apa Shilo punya komentar pedas soal bajunya kali ini. Tapi di luar dugaan, Shilo malah memujinya dan bilang dia terlihat seperti wanita bangsawan sejati yang pasti punya antrean pelamar panjang. Pujian Shilo bikin Tiara senang bukan main, tapi dia gengsi menunjukkannya. Jadi dia buru-buru mengajak mereka lanjut ke rencana. Mereka masih bingung mau pakai kedok pekerjaan apa buat menyewa petualang. Shilo pikir paling natural itu berburu iblis, tapi Tata bilang itu lebih ke tugas militer. Jadi para petualang bakal ogah ambil. Tiara lalu usul bilang saja mau membasmi bandit. Tapi Tata mengingatkan, kalau di desa kecil mungkin masuk akal, tapi ini kota besar dengan keamanan ketat. Jadi bandit bukan masalah besar di sini. Tiara balik tanya ke Tata, apa dia punya ide? Ternyata Tata sudah punya skenario sempurna. Dia bakal bilang kalau Tiara adalah istri bangsawan dan Shilo adalah selingkuhannya. Mereka mau menyewa orang buat membunuh suami Tiara supaya mereka bisa bersatu. Ngomong-ngomong soal masa lalu, di hari Tata divonis jadi pahlawan, dia diadili sama seperti Shilo. Saat itu dia sudah melakukan lebih dari 1000 pencurian. Tapi alasan utama dia diseret ke pengadilan hari itu adalah karena percobaan kaburnya dari penjara istana yang melibatkan naga. Shilo agak bingung mendengarnya, karena dia nggak paham kenapa cuma itu kejahatan yang didakwakan. Padahal Tata secara harfiah mencoba menculik putra mahkota. Pangeran itu datang ke Tata dengan ketakutan dan minta diselamatkan karena dia merasa ada yang aneh di keluarga kerajaan. Tapi hakim di pengadilan langsung memotong penjelasan Tata dan membentaknya supaya berhenti menyebar tuduhan tak berdasar. Hakim bilang klaim Tata pernah ketemu putra mahkota itu palsu dan soal pangeran minta tolong itu juga bohong besar. Tapi Tata menolak dimanipulasi. Dia bersumpah dia benar-benar ketemu pangeran karena dia nggak akan pernah lupa wajah ketakutan anak itu saat minta tolong. Fakta bahwa pangeran sampai nekat minta tolong ke sampah masyarakat kayak Tata adalah bukti kalau memang ada yang nggak beres di keluarga kerajaan. Tapi ya, menjelaskan ini ke orang-orang bodoh itu sama kayak ngomong sama tembok. Tata akhirnya dipaksa tiarap ke tanah. Hakim sebenarnya mau langsung menjatuhkan hukuman mati biar cepat. Tapi dia dapat permintaan dari Aliansi Bangsawan Pusat untuk menghukum Tata menjadi pahlawan saja. Kembali ke masa kini. Shilo dan Tiara sedang berjalan menuju Gil Petualang, tapi tempat itu jauh lebih kumuh dari dugaan mereka. Hampir semua orang di sana melakukan setidaknya satu hal ilegal. Tapi Tiara harus pura-pura enggak lihat karena dia lagi menyamar. Ixwilo bertanya ke Tiara kenapa dia memilih masuk militer, padahal enggak masuk akal buat seseorang dari keluarga Quill yang kaya dan berkuasa kayak dia buat mempertaruhkan nyawa tanpa alasan. Tiara enggak keberatan cerita.
Dia menjelaskan kalau kedua orang tuanya adalah pendeta yang punya pengaruh besar di kuil, dan mereka pakai pengaruh itu buat menumpuk kekayaan, seringkali dengan cara yang enggak etis. Tiara benci banget sifat orang tuanya itu, makanya dia mau bikin nama sendiri sebagai ksatria di luar bayang-bayang mereka. Faktanya, dia masih menyimpan pedang latihan pertama yang dikasih pamannya saat dia memutuskan jadi ksatria. Itu juga alasan kenapa dia dekat banget sama pamannya, karena cuma pamannya yang mendukung impiannya buat meraih masa depan dengan bakat sendiri. Tiara lalu bilang ke Silo ada satu pertanyaan yang mau diajukan. Dia mau tanya apa hubungan Silo sama Fenicia masih serius. Tapi pas banget saat itu, Tata muncul dan melapor kalau dia sudah selesai mengintai area sekitar. Dari pengamatan Tata, Rigidio punya sekitar 20 penjaga di sana, yang kedengarannya nggak terlalu banyak. Tapi masalahnya, dia juga punya sekumpulan anak-anak yang kelihatannya sudah dilatih jadi pembunuh cilik. Islo nggak kaget mendengarnya, karena memang sudah ada rumor kalau Gil Petualang memunggut anak yatim dan melatih mereka jadi pembunuh setia, tapi tetap saja itu bikin dia mual. Rencananya adalah Tata bakal menculik Rijo sementara Silo dan Tiara bikin keributan di dalam. Jadi mereka melanjutkan jalan ke guild, dan Tiara memeluk lengan Silo buat menjaga penyamaran mereka. Tapi sialnya, Rigidio sudah tahu mereka ada di sana berkat para pembunuh ciliknya. Rigidio sebenarnya agak ngeri karena Shilo ada di sana, tapi kalau situasinya pas, dia mungkin bisa menangkap Shilo hidup-hidup. Anak-anak itu berjanji akan berusaha sebaik mungkin menangkapnya. Tapi buat jaga-jaga, Rigidio menyuruh mereka menghubungi si Shiba dan Bujima sebagai bala bantuan, serta membangunkan Dursimi juga. Sementara itu di meja resepsionis, Tiara menggebrak meja dan minta menyewa pembunuh bayaran. Satu guild langsung hening seketika karena curiga. Mana ada orang waras yang mau menyewa pembunuh tapi ngomongnya teriak-teriak begitu? Tiara berusaha keras berakting jadi wanita bangsawan yang dimabuk cinta, tapi sumpah itu memalukan banget buat dilihat dan resepsionisnya juga kelihatan enggak percaya. Silo mulai berpikir mungkin lebih gampang kalau dia ledakkan saja tempat ini buat pengalihan bagi Tata. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, Fenicia muncul bareng dua pengawalnya. Ternyata dia cukup terkenal di sini. Fenicia menjamin Silo dan Tiara, lalu mengajak mereka masuk ke ruang pribadi bersamanya. Ternyata Fenicia sudah lama menyamar jadi petualang di sini karena dia juga mau mendekati Rigidio. Tapi kemunculan Silo dan Tiara malah merusak rencananya, padahal dia sudah hampir mendapatkan kepercayaan Rigidio. Faktanya saat mereka ngobrol ini, Rigidio mungkin sedang menyiapkan pasukannya buat menghabisi mereka. Dan benar saja pasukan Rigidio sudah mengarahkan senapan mesin ke ruangan itu. Salah satu gadis kecil mengetuk pintu sebagai umpan buat memancing mereka keluar. Tapi Xylo sudah tahu persis apa yang terjadi, jadi dia menyiapkan senjatanya. Saat senapan mesin mulai menembak, mereka semua tiarap. Setelah beberapa detik tembakan, Tiara menebas tangan si penembak. Dan soal anak-anak itu, meski mereka pembunuh terlatih, mereka tetap cuma anak-anak. Jadi Fenicia menendang wajah salah satu dari mereka. Xylo menghajar yang lain dengan uppercut, dan pengawal Fenicia menjatuhkan pintu ke anak terakhir. Anak-anak itu terluka parah, tapi setidaknya masih hidup. Sayangnya nasib si penembak enggak seberuntung itu. Xylo dengan santai melempar belati peledak ke arahnya, meledakkan lubang besar di gedung itu dan mengekspos banyak orang di lantai bawah. Dan karena sudah kepalang basah, dan enggak mungkin main rahasia-rahasiaan lagi, Xylo menyarankan mereka bantai saja pembunuh sebanyak mungkin.